Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1645. Setelah pertempuran, mayat berserakan di ladang di luar Tianshu, dan darah mengalir ke sungai. Bumi berlumuran darah, pedang patah tertancap ke samping, dan bendera perang berlumuran darah berkibar di pasir kuning, bersorak ke langit. Siapa sangka lebih dari 10 juta biksu terkubur di dunia ini, dan hanya ada 4 diantaranya yang setingkat Kaisar Semu. Dalam pertempuran ini, keempat suku mengusir tentara kekaisaran dan berubah menjadi debu ribuan tahun kemudian. Sejarah Xuan Huang akan seperti ini. Pulanglah. 9 kaisar Dacu naik ke surga, membawa Ye Chen bersama mereka, dan membawa 50 juta biksu bersama mereka, dan langsung menuju ke Dacu. Kata, pulang, membuat 50 juta biksu di surga menangis. 300 tahun. Ibarat anak yatim piatu yang terlantar, dan kampung halaman yang menghantuiku adalah pelukan ibuku yang penuh kehangatan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu mengangkat kepala mereka dengan rasa kagum. 9 kaisar Chu begitu kuat sehingga mereka menghancurkan 5 garis keturunan kekaisaran sekaligus. Dalam pertempuran hari ini, mereka telah mendapatkan reputasi di surga. Ini ditakdirkan menjadi mitos abadi dan diturunkan dari generasi ke generasi di seluruh dunia. 9 kaisar pergi, dan 5 raja surgawi di daerah terlarang juga berbalik. 1 pergi ke surga, 1 ke api penyucian, 1 ke dunia bawah, 1 ke sungai kelupaan, dan 1 ke dunia bawah, dan masing-masing kembali ke miliknya. Rumah sendiri. Saya telah pergi selama 300 tahun untuk mencari Dacu, dan itu terlalu lama untuk pergi. Ada juga misi di area terlarang. Setelah kembali kali ini, saya tidak berani pergi sendiri, karena kelima area terlarang itu terlalu erat kaitannya. Dewa Pedang melirik Sutian, matanya tertuju pada satu orang, dan segera mengangkat tangannya untuk mengambil alih. Itu adalah seorang tahu tua dengan janggut lebat, bukan Yan Tao? Junior telah melihat Dewa Pedang. Yan Lao Dao buru-buru memberi hormat, bergumam dalam hatinya, bertanya-tanya mengapa Jian Fei Dao menangkapnya. Apakah kamu tahu di mana Raja Manusia berada? Mata Jian Fei Dao tidak menyipit, seolah dia tahu bahwa keluarga Yan Lao Dao adalah Raja Manusia. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya bekerja dengan Ye Chen dan Bei Sheng untuk menyimpulkannya. Hanya ada satu gambar, saya tidak tahu di mana itu. Yan Lao Dao mengeluarkan selip giok dan segera menghancurkannya. Batu giok yang pecah menunjukkan cahaya ilahi dan berubah menjadi tirai air di udara. Di tirai air itu ada gunung dan sungai yang luas. Dewa Pedang memiliki pengalaman yang luas, aku ingin tahu apakah dia tahu di mana ini. Yan Lao Dao memandang Dewa Pedang dengan ragu-ragu. Dewa Pedang tidak berkata apa-apa, melihat ke tirai air, dan kemudian melihat ke Dong Huang Taisin dan banyak kaisar kuasi dari sekte Tianshuan. Anda tidak dapat menemukan apapun meskipun Anda memakai sepatu besi, tetapi tidak perlu usaha untuk sampai ke sana. Semua Dewa Pedang Surgawi Jian Fei Dao, Dewi Kunlun Dong Huang Taisin, dan Zun Qiye, kaisar kuasi sekte Tianshuan, dan 9 dewa-dewa kesunyian semuanya berbalik bersama dan naik ke langit untuk mengejar 9 kaisar. Oleh tirai air tidak lain adalah Dacu. Tapi semua orang bingung bagaimana Raja Manusia Yingjie pergi ke Dacu tanpa disadari oleh sekte Tianshuan. Mereka bingung, dan Yan Lao Dao juga menggaruk kepalanya, tidak tahu kenapa. Penonton tertegun cukup lama, masih syok, pusing, dan masih belum selesai, serasa sedang bermimpi bebas. Sebuah drama besar, memang drama besar, kali ini tidak sia-sia. Melihat pertempuran sebesar ini selama bertahun-tahun. Dengan puluhan juta biksu, lebih dari 100 kaisar semu, dan lebih dari selusin prajurit kaisar tertinggi, peristiwa besar ini benar-benar tak tertandingi dari zaman kuno hingga saat ini. Ini semua berkat tubuh suci kuno. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pemandangan seperti itu. Terlalu banyak orang yang mengeluh. Sejak dia datang ke Xuan Huang, pergerakannya menjadi semakin besar setiap saat. Banyak orang menghela nafas dan mulai menghitung dengan jari mereka lagi. Perbuatan mengejutkan Ye Chen sepanjang jalan terungkap. Benar saja, kemanapun dia pergi dia sibuk dengan kegembiraan, dan kemanapun dia pergi selalu ada pertumpahan darah, dia seperti anak yang kurang beruntung, dan semua orang tidak menyukainya. Tapi ternyata semua orang yang tidak menyukainya akan dikirim ke neraka, dan antriannya bisa sangat panjang. Jangan main-main dengan siapapun yang kamu provokasi di masa depan. 9 kaisar keluarganya terlalu kejam, dan 9 prajurit kaisar juga sombong. Apakah akan ada masa depan masih menjadi pertanyaan. Orang-orang tua itu mengelus janggut mereka, dia hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di 4 penjuru merasa menyesal karena benda suci kuno yang perkasa di dunia hanyalah dewa perang kiamat. Ayo pergi. Orang tua itu meletakkan tangannya di atas tangannya dan berbalik perlahan. Aku bahkan tidak tahu di mana Dachu berada ketika aku tiba. Ratusan kaisar semu pasti bisa menyelamatkan Lauki. Kuiniu dan saudara-saudara lainnya diam-diam yakin. Dia terlahir untuk menulis mitos. Nandi tersenyum, ayo pergi dan tunggu di kota kuno Kunlun. Semua orang mengikuti, dan hanya Beisheng yang tersisa. Diam-diam memandang Miao Miao dari kejauhan, mengibaskan giginya dengan lembut, dengan ekspresi rumit dan khawatir di wajahnya. Dia berharap Ye Chen akan hidup, setidaknya sampai dia mengungkapkan cinta yang tersembunyi di dalam hatinya. Bahkan jika dia ditolak, dia tidak akan menyesal. Saat angin sepau-sepau bertiup, dia berbalik dan mengikuti yang lain. Dunia yang luas tiba-tiba kosong, dan angin berdarah bersiul, membawa kesedihan dan lolongan, yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Monumen batu Dachu berdiri tegak di langit, menakutkan dunia. Siapapun yang menyinggung Dachu kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Alam berbintang di langit sangatlah luas, tak terbatas, jauh dan kuno. Pada hari ini, orang-orang di surga selalu merasakan ada sesuatu yang ekstra. Perasaan perubahan-perubahan hidup, memenuhi langit berbintang yang luas. Dilihat dari kejauhan, ini adalah negeri dengan pegunungan dan sungai besar, dengan pegunungan dan sungai yang indah serta kehidupan yang berkembang, menyembunyikan banyak peristiwa kuno di masa lalu. Itu adalah Dachu, yang tertinggal selama 300 tahun, dan kemudian bergabung ke surga, menyerap asal mula langit dan memperbaiki bekas lukanya. Kami kembali, kami kembali. Dari kejauhan, kami dapat mendengar teriakan parau dari 50 juta biksu di surga. 300 tahun. Para biksu yang berinkarnasi di Dachu datang dari segala arah, seperti air pasang dan lautan, membanjiri langit dan bumi. Kedua belah pihak berbaur, saling berpelukan, masing-masing mencari kerabat dan teman lama, dengan air mata mengalir di wajah mereka dan menangis terseduh-seduh. Keturunan kaisar, raja dari generasi ke generasi, 3 sekte, 9 istana dan 81 gerbang, Yan Huang, Dan Cheng, keluarga Xiong, keluarga Shangguan, keluarga Situ, keluarga Hao Tian, Dongfang Simen, Nangong Beichen, wilayah Laut Panlong, istana Qixi, keluarkan kota pedang. Di pengadilan surgawi Greichu, semua kekuatan besar memiliki warisannya masing-masing. 300 tahun yang lalu, mereka berperang melawan iblis dan mati di tanah ini, dan darah mereka masih ternoda hingga saat ini. 300 tahun kemudian, kami bertemu lagi, dengan cerita masa lalu yang tak ada habisnya, perubahan hidup yang tak ada habisnya, dan air mata yang tak ada habisnya. Sebelum dan sesudahnya adalah kehidupan masa lalu dan masa kini, dan 300 tahun di antara keduanya adalah dunia fana, seperti mimpi, kuno dan jauh sekali. Bumi Zongtong, di depan makam pahlawan, para biksu Dachu berkumpul, tablet batu itu diukir dengan nama yang tak terhitung jumlahnya. Itu diukir 300 tahun yang lalu oleh Ye Chen dan beberapa lusin biksu yang tersisa, dan telah terkikis oleh waktu dan kesulitan. Saat ini, sebagian besar dari 90 juta jiwa heroik Chu telah kembali, tetapi masih banyak nama yang belum diklaim oleh siapapun. Chu Xuan, Chu Ling, Long Ye, Zixuan, Chu Haishenbing, Dao Huang, Zhu Geyu, Du Guao, Dan Chen, Dan Yi, Chu Changzong, Nangong Yu, Dongfang Yuling, Shangguan Xuanzong, Zhong Jiang, Zhong Kui, Jining Shuang, Hua, 4 raja. Mereka mungkin belum ditemukan, atau mungkin tidak dapat bereinkarnasi. Sejak 300 tahun yang lalu, mereka benar-benar berubah menjadi debu sejarah. Setiap hari, aku akan datang dan menghapus debu dari namamu. Tang Rusuan memegang lengan Xiong Er, tersenyum dengan air mata berlinang. 300 tahun terasa seperti sekejap mata, tapi itu juga waktu yang lama. Rambut panjangnya masih seputih salju, dan penampilannya kuyu dan menyedihkan. Setiap hari, aku menatap bintang-bintang dan berharap Xuan Er-ku tidak akan menitikkan terlalu banyak air mata. Xiong Er, yang selalu tidak bisa diandalkan, juga mengucapkan kata-kata cinta dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ayah, ibu, saudari, kami telah memikirkan hal ini selama 300 tahun. Hao Tian Shisui dan Hao Tian Xiu sama-sama menitikkan air mata. Reuni. Hao Tian Xuanzhen dan Hua Su tersenyum lembut, menatap putri, menantu, dan cucu mereka dengan kegembiraan dan air mata yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya rindu kampung halaman beberapa tahun terakhir ini. Yang Ding Tian, Su Fu, Dao Xuan, dan Pang Pangcuan menangis.
Ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Si Tunan, Liu Yi, Nie Feng, dan Ye Wusui semuanya menyeka air mata. Meski usianya baru 300 tahun, tiba-tiba ia merasa lebih tua dari kehidupan sebelumnya. Gu Santong tersenyum tipis, dengan nostalgia dalam senyumannya. Adik perempuan, rasanya seperti berada di dunia yang jauh. Suara Zhongli serak dan kata-katanya adalah perubahan hidup. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Suatu hari, Tuan dan kakak laki-laki juga akan kembali. Hong Chensue melihat ke tablet batu, matanya yang indah meredup. Ini kampung halamanku. Xie Yun memegang tangan Emi Wan King, Duan Yu memegang tangan Yun Meng, Qin Yu memegang tangan Jiruyan, Men Xiong memegang tangan Men Men. Kata-katanya penuh kelembutan. Dacu, dia cantik. Semua gadis tersenyum lembut. Untuk mengenangnya, para biksu Dacu meninggalkan bumi Zongtong, menghunus pedang di langit, mengendarai awan dan kabut, dan berkumpul di sekte Tianxuan. Fakta bahwa mereka masih berdiri di sini semua berkat Ye Chen, tetapi ketika mereka kembali, Ye Chen dari Dacu jatuh. Semua orang mengangkat kepala, menatap Miao Miao, dengan mata penuh harapan, berharap pria itu akan bangun dan keluar dari Tianxuan Men hidup-hidup. Sekte Tianxuan, ratusan kaisar kuasi berdiri di sekitar platform cloud, dan Ye Chen yang tersegel tergeletak di atasnya. Apakah kamu yakin Raja Manusia ada di Dacu? Yu Huang memandang Dong Huang Taixin. Saya telah menggunakan 9 prajurit kaisar untuk menemukannya, dan saya memang telah menemukan jejak Qi. Dong Huang Taixin berbisik, tetapi ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, dan itu akan memakan waktu. Saya sangat terkejut. Ada kaisar di Dacu yang sedang mengintip. Raja Manusia ada di sini untuk menemui malapetaka, dan reinkarnasi surga tidak menyadarinya sama sekali. Yan Huanghuan memandangi kaisar semu dari sekte Tianxuan dengan ekspresi bingung. Kami terlalu meremehkan Raja Manusia. Dong Huang Taixin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah sisa jiwa Kaisar Manusia. Kaisar Manusia adalah nenek moyang Yao Tian. Dari Kaisar. Saya khawatir, bahkan jika saya menemukan Raja Manusia Fuxi, akan sulit bagi Ye Chen untuk mengubah hidupnya. Seseorang menghela nafas, dia hanya memiliki 1 nafas tersisa. Kita harus mencobanya. 9 kaisar mengambil tindakan satu demi satu, terus-menerus menggunakan teknik rahasia untuk menekan Yao Tian demi Ye Chen. Jangan sampai kekuatan sombong menelan bahkan nafas terakhirnya. Ratusan kaisar kuasi seperti Dewa Pedang, Dong Huang Taixin dan Danzun juga merapal mantra satu demi satu. Berharap menyelamatkan Ye Chen, mereka hanya berharap untuk menstabilkan nada suara Ye Chen, yang merupakan kunci kelangsungan hidupnya. Ye Chen berbaring diam, tidak bergerak, kesadarannya yang samar menghilang. Dalam kabut, dia seperti melihat negeri iblis kuno, langit gelap dan tanpa cahaya, dengan kilat dan guntur, dan penuh keheningan. Di tanah iblis, ada sosok agung yang mengenakan baju besi emas, memimpin jutaan jenderal dewa, berjalan melintasi langit. Kesadarannya kembali kabur, dan ketika pemandangan itu muncul kembali, tanah iblis Wu telah diwarnai dengan warna darah, seolah-olah dia baru saja mengalami malapetaka, dengan tulang-tulang menumpuk di gunung dan darah berkumpul di sungai. Jutaan jenderal dewa telah menghilang dan mati di negeri itu. Di tanah iblis berwarna darah, hanya tersisa sosok kuat yang mengenakan baju besi emas, berlumuran darah dan tulang, memegang pedang patah, terhuyung ke depan di hari kiamat. Bab 1646. Hari baru telah tiba, dan cahaya hangat dan penuh keberuntungan bersinar di seluruh Dacu. Berdasarkan asal mula langit, gunung-gunung dan sungai-sungai besar tumbuh subur kembali, segala sesuatunya pulih, dan pemandangannya penuh vitalitas. Gerbang Tianxuan, para biksu Dacu berdiri sepanjang malam. Tidak ada yang memejamkan mata, masih menatap Miao Miao, seolah-olah mereka tidak akan pergi sampai Ye Chen keluar hidup-hidup. Kamu berjanji untuk menikah denganku. Xian menggendong Sukin di punggungnya, menggenggam tangan kecilnya dalam posisi berdoa. Tampak seperti seorang gadis, matanya yang jernih penuh kelembutan feminin, dan di tengah kabut air mata, hanya ada Ye Chen. Kamu harus hidup. Liu Ruyan, Shangguan Yuer, Biou U, Lin Shihua dan lainnya juga berdoa. Saya tidak pernah begitu khawatir seperti sekarang. Orang itu ada di atas, dan satu-satunya nafas yang tersisa mungkin adalah pemisahan antara Yin dan Yang. Mitos Ye Chen membutuhkan Ye Chen untuk melanjutkan. Xie Yun, Si Tunan, dan Xiong Er berbisik pelan, tapi tinju di lengan baju mereka sudah memutih. Sekelompok saudara baik yang tidak pernah merasa begitu tidak berguna.
Di kehidupan sebelumnya, dia mengorbankan nyawanya untuk melindunginya, tapi dia terbebani lebih banyak, kehilangan tahun-tahun indahnya, dan menderita banyak kesakitan. Nak, pulanglah, buka matamu dan lihat rumahmu. Para tetua yang Ding Tian, Su Fu, dan Pang Pang Chuan, dengan suara serak, juga diam-diam berdoa ke surga. Mereka telah mendengar tentang kejadian di seluruh langit dan alam, dan masing-masing memiliki kesepian dan kesedihan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya kesulitan yang harus ditanggung oleh pemuda di masa jayanya selama 300 tahun terakhir untuk mencari reinkarnasi. Jika kamu berani menginap, aku akan menjadikanmu istri. Puluhan juta orang sedang berdoa, tetapi hanya satu orang yang berteriak, berlarian di langit dan di tanah, membuat suara-suara yang tak ada habisnya. Itu adalah Lingua kecil, dia telah memarahinya sepanjang malam sejak dia datang ke sekte Tianxuan, dan dia tidak pernah berhenti, bahkan tanpa bernapas. Ini juga berkat kelompok orang kepercayaan Ye Chen yang mengkhawatirkannya dan tidak berniat memperhatikan orang ini, jika tidak mereka akan mencekiknya sampai mati. Di bawah tatapan semua orang, cahaya peri cemerlang melintasi langit. Menatap ke langit, saya menyadari bahwa itu adalah Dong Huang Taisin, dan dia sedang memegang seseorang di tangannya. Dia adalah seorang pria muda, sangat lembut. Dia mengenakan pakaian biasa dan berambut putih, dia digendong, tangan dan kakinya digantung, pakaiannya sedikit berantakan, dan dia tampak seperti dipukuli habis-habisan. Bagaimanapun, aku adalah Raja Manusia. Jangan terlalu jahat. Aku akan kehilangan muka. Pria muda itu tampak seperti putus asa. Raja yang kembali, kamu sangat baik. Dong Huang Taisin mengutuk, tidak ada cara yang baik untuk lari, tapi kamu memilih lari ke Dacu. Siapa yang bisa memberitahuku dengan jelas tentang Yingjie? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Selain itu, aku baru saja memulihkan ingatanku dan aku bahkan tidak mengambil nafas ketika kamu membawaku ke sini. Siapa yang bisa aku minta penjelasannya? Aku terlalu malas untuk mendengarkan. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Ye Chen hari ini, aku akan menamparmu sampai mati. Dong Huang Taisin berkata dengan getir. Karena itu, Dong Huang Taisin masuk ke sekte Tianxuan. Melihat dia kembali dan membawa seseorang bersamanya, 9 Kaisar Chu, Dewa Pedang, dan lainnya juga memiliki cahaya terang di mata mereka. Dong Huang sangat berani sehingga dia melemparkan Raja Manusia itu ke tanah. Setelah selesai, gadis ini langsung mendapatkan kembali citranya sebagai seorang wanita. Hanya karena kekasihnya, Dewa Pendekar Pedang di surga, ada di sini. Fuxi berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga dia adalah Raja Manusia. Dan dia memang sangat tidak tahu malu. Ratusan kaisar kuasi berkumpul dan mengamati Raja Manusia dari atas ke bawah. Semua orang terlihat sedikit aneh. Lebih dari 80% dari mereka pernah melihat Raja Manusia, tapi orang ini sedikit berbeda dari yang mereka ingat. Bagaimana mengatakan? Di masa lalu, Fuxi sekaya batu giok, halus seperti makhluk abadi, dan tidak memiliki riak di sumur kuno, dia benar-benar ahli di luar dunia. Tetapi laki-laki di depannya, bagaimanapun Anda melihatnya, tidak ada hubungannya dengan Raja Manusia. Dia agak celaka, seperti pencuri, ayam jago, dan anjing. Untuk beberapa alasan, melihat dia, apakah itu Dewa Pedang atau 9 Kaisar, mereka semua memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk memukul seseorang. Gadis ini sangat cantik. Raja Manusia menggosok tangannya dan menatap Kaisar Bulan, menyeringai dengan ekspresi yang lebih vulgar. Kaisar Bulan langsung tercengang, apakah dia sedang diejek? Kaisar Dacu, keberadaan di puncak Kaisar Semu, dan Ratu yang tak tertandingi tidak bereaksi saat ini. Sebaliknya, Kaisar Yan dan Kaisar Agung Chu lainnya saling memandang. Kemudian, Kaisar melangkah maju dan membawa pergi Raja Manusia. Setelah itu, terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong. Jika tidak, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah Raja Manusia, dan dia sangat mendominasi. Dewa Pedang terbatuk kering, Master Alkimia juga terbatuk kering, dan semua Kaisar Semu dari sekte Tianxuan juga terbatuk kering, sudut mulut mereka tegak dan ekspresi mereka sangat indah. Dong Huang, sebaliknya, berhati-hati dan tampak bersemangat untuk mencoba, jika bukan karena Dewa Pedang, dia mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dan lulus. Segera, para Kaisar kembali, dengan wajah lega. Melihat Raja Manusia Fuxi lagi, dia dipukuli hingga menangis, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Salah satu lubang hidungnya berdarah, dan ada jejak kaki di sekujur tubuhnya. Jujur saja, kamu benar-benar jujur sekarang. Orang-orang ini sangat alami, tidak peduli apakah kamu seorang raja atau bajingan, mereka akan tetap memukulmu. Kemarilah.
Dong Huang Taixin menyeret orang ini ke Ye Chen. Ini dia, cepat selamatkan dia. Raja manusia menyeka mimisan, lalu berjalan mengelilingi Ye Chen dengan tangan di tangannya. Mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Itu pemandangan yang sama dengan kehidupan Kaisar Zun, kata Dan Zun. Itu persis sama dengan Kaisar Zun Sheng. Raja manusia mengangkat alisnya, saya pikir itu mirip dengan yang lahir di 6 jalan. Ada banyak sekali omong kosong, tegur Dong Huang Taixin. Bang! Raja manusia tidak setuju dan mengelilingi Ye Chen lagi, 2 kali ke depan dan 2 kali ke belakang. Siapa bilang You Tiancheng berevolusi? Kamu harusnya kenyang setelah makan. Itu masih tubuh suci kuno, asal-usul dan tulang suci Chen Zhan. Ya, tidak ada harta ilahi, tapi masih ada mata peri dari klan peri. Roh jahat kaisar dan berkah rubah telah melewati batas warisan darah. Saya berlatih Dao of Chaos secara terbalik dan menderita lebih dari 1 cedera Dao. Aku pernah ke dunia bawah dan mengunjungi tempat pembakaran. Aku sudah tidak perawan. Pria itu masih bergumam sambil berjalan. Semua orang tetap diam, menahan keinginan untuk memukul. Bahkan Raja Bulan yang sedang diejek terdiam dan menatap Raja Manusia lebih dari sekali pencuri ini. Bisakah dia benar-benar menyelamatkan Ye Chen? Pada titik tertentu, pria yang sedang berputar-putar itu berhenti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Kata Dong Huang Taixin. Selama dia memiliki sedikit kultivasi, aku bisa membalikan keadaan untuknya. Raja manusia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi dia hanya memiliki 1 nafas tersisa, dan itu mungkin tidak efektif ketika kaisar manusia masih hidup. Masih hidup. Jika kamu tidak berbicara dengan sopan, aku akan memaksa bibiku untuk menggunakan kekerasan. Dong Huang Taixin mengeluarkan pedang pembunuh yang bersinar terang. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Raja manusia buru-buru berteriak. Kamu adalah Raja manusia. Jika kamu mengatakan kamu tidak bisa diselamatkan, tidak ada yang akan mempercayaimu, kata Dong Huang Taixin sambil tersenyum. Senyumannya membuat semua orang yang melihatnya merasa merinding. Singkatnya, jika kamu tidak bisa menyelamatkannya, jangan pergi. Raja Perang memutar lehernya, memperlihatkan aura dominannya. Yah, sepertinya tidak mungkin. Raja manusia menjadi malu-malu lagi tanpa peringatan apapun, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti, temukan seseorang untuk meminjamkan nyawanya, dan kamu dapat memperpanjang hidupnya. Meminjam kehidupan? Semua orang mengerutkan kening, metode peminjaman macam apa? Seperti namanya, hidup demi hidup itu cukup mudah. Jadi, yang diperlukan hanyalah orang yang hidup. Apakah itu maksudmu? Apakah menurutmu itu menyenangkan? Raja manusia melirik ke arah kerumunan dan mengangkat tangannya lagi. Syaratnya masih ada, dan bahkan jika dia menukar nyawanya dengan nyawanya, dia hanya bisa hidup paling lama 3 tahun. Kapan 3 tahun telah berlalu, aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Hanya 3 tahun? Semua orang tampak jelek. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia tidak memiliki kultivasi. Raja manusia menggelengkan kepalanya, You Tian telah merusak nasibnya secara serius. Jiwa fana tidak dapat menahan penyiksaan, dan akar masalahnya ada di sini. Aku terlambat menunggu. Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri. Jika Dachu kembali lebih awal, jika dia bisa pergi sebelum budidaya Ye Chen habis, itu tidak akan terlalu sulit. 100 kaisar kuasi menjadi lebih marah saat mereka memikirkannya, begitu pula para dewa pedang di langit. Kemarahan mereka diarahkan pada seluruh langit dan alam semesta, tetapi diarahkan pada dirinya sendiri, meninggalkannya dengan bekas luka. Terserah kalian mau menyelamatkan atau tidak. Raja manusia berkata dengan santai, kalian tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Membantu. Bab 1647. Waktu berlalu dengan tenang, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di Jade Girl Peak, Ye Chen berbaring dengan tenang di tempat tidur, bernapas dengan teratur, tidur nyenyak, mengabaikan gangguan di dunia. Saat ini, usianya sudah tidak tua lagi, kulitnya tidak lagi keriput, ia tampak seperti pemuda, wajahnya merona, dan wajahnya penuh kemuliaan. Dengan kata lain, kecuali kurangnya budidaya, semuanya dalam kondisi prima. Sambil tidur ia sesekali tersenyum seolah sedang bermimpi indah. Ia memimpikan seorang wanita bergaun pengantin menari dengan anggun, namun wajahnya tidak terlihat jelas, seperti mimpi. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya, dan dia membuka matanya. Sepatah kata pun,
Dia menatap lurus ke atap, matanya yang dalam secara bertahap menghilangkan kebingungan dan mendapatkan kembali kejernihan kuno. Sekte Hengyu, inilah nafas dari Sekte Hengyu, puncak gadis giok. Nafas ini telah melekat di benak saya selama 300 tahun dan telah terpatri dalam jiwa saya. Berapa lama pun akan sulit untuk menghapusnya. Kamu sudah bangun. Sebelum dia sempat bersemangat, dia mendengar suara panjang datang dari samping tempat tidur, diiringi dengan suara menguap. Ye Chen segera duduk dan melihat seorang pemuda berambut putih menatapnya dengan tangan terkepal dan kaki bersilang. Kamu adalah... Ye Chen memandang ke atas dan ke bawah pada pemuda berambut putih itu. Pria ini tidak sederhana. Dia memiliki aura yang samar dan kembali ke sifat aslinya. Fuxi? Pemuda berambut putih itu menjawab dengan santai. Kamu? Apakah kamu Raja Manusia? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari mengapa dia hidup kembali. Fuxi pasti telah mengubah hidupnya untuknya dan melarikan diri. Namun, Raja Manusia di depannya sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia terlihat sedikit vulgar dan perlu dipukul, jadi duduk dan duduklah dengan tenang. Itu terus bergetar. Ayo, simpan ini. Raja Manusia menyerahkan sebuah bungkusan. Apa? Ye Chen mengambilnya dan membukanya tanpa sadar. Di dalam tas tersebut terdapat gaun pengantin untuk mempelai wanita ketika akan menikah. Dia sedikit bingung dan memandang Raja Manusia Fuxi dengan bingung. Simpan saja dan bicara padanya di tengah malam. Kata-kata Ren Wang penuh makna mendalam. Bicaralah. Ye Chen bingung. Saya telah membantu Anda menyingkirkan Zhou Tian. Mulai hari ini dan malam ini, Anda dapat berlatih Taoisme lagi. Raja Manusia melanjutkan. Terima kasih, senior, atas penyelamatannya. Ye Chen dengan tulus berterima kasih. Kamu sudah terlalu menderita karena racun Zhou Tian. Meskipun aku menyelamatkanmu, kamu hanya punya 3 tahun untuk hidup. Jaga dirimu baik-baik. Seharusnya aku mati, tapi aku bisa hidup selama 3 tahun dan merasa puas. Kamu optimis. Raja Manusia mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini untukmu. Itu adalah hadiah dari Raja Manusia, jadi dia harus mengambilnya. Tetapi ketika dia membuka halaman buku itu, Ye Chen terkejut menemukan bahwa tidak ada satu kata pun di buku itu. Buku tanpa kata. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada kata-kata di dalam buku, tetapi ada kata-kata di dalam hati. Buku adalah dunia, dan kata-kata adalah segala sesuatu. Membaca buku itu seperti mengembangkan Tao. Ketika tidak ada kata-kata di dalam buku, itu adalah Tao yang melampaui langit dan bumi. Transformasi menjadi hal biasa adalah yang paling suci dari segala hal. Raja Manusia Superlahan. Tao melampaui langit dan bumi, dan segala sesuatunya suci. Ye Chen bergumam pelan. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa orang yang memberi Ji Ningshuang buku surgawi tanpa kata di masa lalu tidak lain adalah pria di depannya, Wang Fuxi. Ji Ningshuang menjadi kutu buku karena dia. Memikirkan Ji Ningshuang, dia memandang Raja Manusia dengan penuh harap. Senior, kamu bisa melihat langit dan bumi. Tahukah kamu di mana Dewi Yaoqi berada? Kita akan bertemu satu sama lain ketika tiba waktunya untuk bertemu. Kamu tidak bisa memaksakan masalah ini. Itu benar. Ye Chen tertawa datar. Bahkan setelah sekian lama, dia masih ingat adegan seksi yang sangat memalukan itu. Beristirahatlah. Raja Manusia menepuk bahu Ye Chen, berbalik dan pergi, memegang tangannya seperti pencuri. Setelah itu, kata-kata samar lainnya muncul, jika tidak ada pekerjaan, baca lebih banyak buku dan lebih banyak bicara dengan gaun pengantin. Aku mengerti dengan membaca, tapi gaun pengantin ini. Ye Chen menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Gaun pengantin wanita itu masih mengandung wewangian wanita, dan wanginya agak familiar, saya tidak ingat di mana saya menciumnya. Setelah membuang pikirannya, dia perlahan berdiri dan membuka pintu. Yang sudah lama hilang mengalir ke wajahku, dan terasa sangat hangat. Dalam imajinasiku, tidak ada orang yang berdiri di luar pintu, tidak seorang pun. Penduduk Heng Yue, dan bahkan penduduk Dacu secara keseluruhan, mungkin memiliki pemahaman yang diam-diam, yaitu memberinya waktu untuk mengingatnya. Inilah puncak gadis giok. Dulunya ada 2 wanita yang paling dicintainya. Meski sudah tiada lagi, kenangan kuno mereka masih ada.
Ye Chen melangkah keluar ruangan dan dengan rakus memandangi bunga dan rumput di puncak gadis giok. Masing-masing tampaknya memiliki bayangannya sendiri. Inilah Jade Girl Peak, bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh Xuan Huang Jade Girl Peak 300 tahun kemudian. Wanginya masih tertinggal di udara. Dia naik ke puncak Jade Girl Peak, berdiri di sini, dia bisa melihat setengah dari sekte Hang Yue. Seperti dalam ingatannya, itu seperti negeri dongeng. Chu Xuan, Chu Ling, aku pulang, kamu di mana? Puncak gadis giok yang tenang, bisikan ini, telah melewati perubahan waktu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, hari baru pun tiba. Hari belum cerah, Ye Chen menginjak api dan meninggalkan sekte Hang Yue. Lalu aku melangkah ke tangga batu itu selangkah demi selangkah. Seperti pertama kali aku datang ke Hang Yue dulu, perasaan itu masih segar dalam ingatanku. Saat melewati Xiaoling Yuan, dia melihat Zhang Fengnian dan Xiaoying. Sayang sekali Hua belum terlihat. Tidak ada kabar tentang pemuda jujur itu. Mungkin jauh di langit berbintang, mungkin sejak 300 tahun yang lalu, jiwanya menghilang dan menjadi debu sejarah. Zhang Fengnian tersenyum, ramah seperti seorang kakek tua. Ye Chen tersenyum, terus menaiki tangga batu, dan memasuki sekte Heng Yu. Di pagi hari, murid-murid Heng Yue sangat rajin. Banyak dari mereka yang lari dari kultivasi, kembali ke asal, dan sibuk memulihkan kultivasi sebelumnya. Melihat Ye Chen muncul, para murid semua tercengang. Setelah beberapa detik, mereka semua membungkuk dan berkata, saya telah bertemu dengan guru suci. Jangan khawatirkan aku akan berkeliling saja. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, merasa sangat hangat. Dia pergi ke arah pavilion Lingdan, dan ketika dia bertemu Feng Yuntai di jalan, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengingat banyak hal dari tahun itu. Ada juga balai disiplin dan taman rumput spiritual yang penuh kenangan. Aduh, siapa ini? Ye Chen baru saja memasuki pavilion Lingdan, dan desahan terdengar, itu adalah Su Fu. Ye Chen sangat sadar dan membuka tungku alkimia. Dia menangkap ramuan yang belum berbentuk dan berkata, itu masih ramuan bertanda 6. Saya menemukan harta karun. Enak bukan? Wajah tua Su Fu menjadi gelap gulita. Tidak apa-apa. Ye Chen mengunyah secara ritmis, dan pil 6 pola setengah jadi langsung membantunya mencapai alam yang sejati. Ini, aku masih menyimpannya. Qiu terkekeh dan menyerahkan tas penyimpanan, dengan rona merah menawan di pipinya. Dia masih ingat bahwa dia mencium Ye Chen ketika dia pergi. Kakak senior masih baik padaku. Ye Chen menyeringai. Bagus sekali, kamu bisa menikah denganku. Kata Su Fu sambil tersenyum. Tuan. Qiu menghentakkan kakinya, berbalik dan pergi. Maafkan aku. Su Fu tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Ye Chen baik-baik saja, memegang tas penyimpanan di satu tangan dan memasukkan pil ke dalam mulutnya dengan tangan lainnya, melihat sekeliling di pavilion Lingdan. Setelah melihat sekeliling, matanya tertuju pada tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Su Fu, pasti ada banyak pil di dalamnya. Ayo, ayo, ayo. Su Fu meniup janggutnya dan melotot, lalu menendang Ye Chen keluar dengan kekuatan sedemikian rupa hingga dia terbang. Ye Chen mendarat di tanah karena dia turun dari pohon. Berkat budidayanya, jika tidak, dia mungkin akan jatuh dan mati. Wan Bao, dia muncul kembali. Pang Panghai sedang mengetuk sempoa, namun dia merasa rekeningnya salah dan ada uang yang hilang. Tetua, kamu merindukanku. Ye Chen masuk dengan membawa karung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menyapu barang-barang di rak. Apakah itu ramuan herbal, cairan spiritual, atau mutiara spiritual dan liontin giok? Dia meletakkan semuanya ke dalam karung, katanya dengan sangat sadar. Aku ingin, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Pang Panghai mengambil karung Ye Chen, dan Ye Chen memasukkannya ke dalam satu persatu. Dia mengeluarkannya satu persatu, tapi matanya masih bersinar terang. Jangan pelit, bukan berarti aku tidak akan memberimu uang. Little Fatty Xiong dan bocah-bocah kecil Shi Yun dan Si Tunan juga mengatakan hal yang sama. Semuanya sudah berakhir. Mereka tidak memberiku sepeser pun. Aku bukan mereka, aku adalah penguasa surga. Ye Chen mengambil karung besar itu dan terus menyapu. Setelah selesai, benda itu dibuang, dan bawang bombay ditancapkan terbalik di genangan semen tak jauh dari situ. Seorang murid yang lewat mengeluarkannya untuknya. Orang ini baik hati, seolah tidak ada yang salah. Dari kejauhan saya melihat pavilion Lingqi.
Youdafu sedang berbaring di kursi malas di depan pintu sambil menyenandungkan sedikit lagu. Ketika Ye Chen datang, dia pergi ke paviliun senjata spiritual. "Oh, kapan kamu bangun?" Cao Dafu melompat. Begitu Ye Chen masuk dengan satu kaki, dia ditarik keluar olehnya, karena takut Ye Chen akan berlari masuk dan mencuri sesuatu. "Ayo masuk dan ngobrol." Ye Chen masih ingin masuk ke paviliun senjata spiritual. "Itu bagus." Cao Dafu menyeret Ye Chen keluar, lalu mengambil kunci besar dan mengunci pintu. "Mengapa kamu bertingkah seolah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri?" Wajah Ye Chen menjadi gelap. "Berjaga-jagalah, dan aku pasti akan tetap aman." Cao Taifok berkata penuh arti sambil memegang kunci dengan kuat. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Dia pergi lagi, berkeliaran di sekitar sekte seperti turis. Perasaan dari masa lalu telah kembali, tidak hanya dia berpikir demikian, tetapi para murid dan tetua dari sekte Hengyu juga berpikir demikian. Ye Chen masih menjadi Ye Chen yang tidak tahu malu saat itu. Setelah berjalan-jalan sebentar, malam kembali tiba. Kemudian, di Jade Girl Peak, banyak sosok cantik sudah berdiri melihat dia datang, mereka tidak bisa menahan tangis, dan semua orang menangis dan tertawa. "Tuan." Gadis itu 11 yang melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, memeluknya erat, dan menangis seperti air mata. "Gadis kecil, bersikaplah lembut." Ye Chen batuk darah. Tingkah lakunya yang rendah hati hampir membuatnya terjatuh ke dalam tumpukan. Xian buru-buru menghentikan kekuatannya, menyeka air matanya dan terkikik, "Kamu bilang kamu akan menikah denganku. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu kali ini." "Dan kami?" Liu Ruyan, Shang Guanyuer, Bei Yu, Lin Shihua, Hao Tianxiu, dan Luo 11 juga melontarkan pandangan indah mereka. "Kami tidak keberatan dengan kamar pengantin malam ini." "Pinggangku buruk." Ye Chen menutupi pinggangnya dan duduk di tanah. Dia masih muntah darah. 11 yang menggunakan terlalu banyak tenaga. "Ayo, isi kembali." Semua gadis tertawa, mengeluarkan ramuan itu, dan memasukkannya ke dalam tubuh Ye Chen satu persatu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ada banyak pil, levelnya tidak rendah, dan tulang yang patah terhubung, membantunya bergegas ke alam kehampaan spiritual, yang sangat mendominasi. Kecepatan kemajuan ini sungguh menyenangkan. Ye Chen menghela nafas, tetapi dia juga merasa malu. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi rendah di antara orang-orang yang hadir. "Patuh. Emosi kita tidak terlalu baik." Liu Ruyan mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum seperti bunga. "Kamu tidak seperti ini di kehidupan sebelumnya." Ye Chen terbatuk-batuk. "Kamu bilang itu kehidupan lampau, orang akan berubah." "Itu benar, tetapi dengan kultivasimu." Ye Chen menyentuh dagunya dan dapat melihat bahwa Liu Ruyan adalah seorang suci. Dacu menekan kultivasi, tetapi Tian Xuanmen tidak akan menekannya. Setelah dinobatkan sebagai kaisar di masa lalu, dia bergabung dengan Tian Xuanmen. Tidak heran. Ye Chen tersenyum, juga senang untuk Liu Ruyan. Siapa sangka Putri Fana di masa lalu akan menjadi Kaisar Chu yang ke-11, ia dilahirkan untuk menjadi seorang Tao. Puncak gadis giok ramai, aroma anggur melimpah, dan banyak orang tertarik. Xiong Er, Xie Yun, dan Situnan datang berlarian, kebanyakan dari mereka membawa serta anggota keluarganya, dan mereka semua mengagumkan dan membujuk. Ada juga yang Ding Tian, Su Fu, Pang Panghai dan Dao Xuan, masing-masing memegang toples anggur dan berkata bahwa dia tidak akan kembali sampai dia mabuk. Setelah 300 tahun, saya masih merasakan perasaan yang telah lama hilang, emosi yang tiada habisnya, dan ratapan yang tiada habisnya, terlalu banyak perubahan hidup di dunia. Setelah mabuk, selalu ada orang pertama yang menatap bintang. Setelah itu, terlalu banyak orang yang mengangkat kepala, dan terlalu banyak orang yang hilang dari Hengyu. Saya tidak tahu di mana mereka berada, dan saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Bab 1648. Di pagi hari, Ye Chen berangkat lagi dan meninggalkan sekte Hengyu. Dia menginjakkan kaki di tanah yang luas dan mendengarkan segala sesuatu dengan tenang, asal muasal Dacu kembali, dan segala sesuatu menjadi hidup kembali dan menjadi penuh vitalitas. Namun, dia tidak menemukan penindasan yang kuat dalam kegelapan. Dengan kata lain, tidak ada lagi reinkarnasi di Dacu, dan tingkat kultivasi tertinggi bukanlah di alam surga, tetapi di Kaisar Agung, tidak berbeda dengan surga. Invasi iblis selama 300 tahun berdampak buruk pada Dacu,
asal-usulnya dikalahkan dan reinkarnasi tidak dapat dipertahankan. Dia pergi ke sekte Qingyun dan sekte Zhengyang, dan hanya berdiri di luar gunung dan mengamati dengan tenang. Segalanya tampak kembali ke masa lalu. Dia juga seorang turis, dia dapat dilihat di banyak tempat di Chu Selatan, dan dia juga mengunjungi banyak keluarga kaya di bawah komando surga. 300 tahun kemudian, dia sekali lagi berdiri di luar dunia fantasi. Pedang Xuanyuan ada di antara mereka, sederhana dan alami, cerdik tetapi tidak dibuat. Senjata magis kaisar yang paling kuat, seperti gerbang Tianxuan, adalah simbol Chu, yang menjaga tanah dan sungai besar ini. Dia juga pergi ke 4 area terlarang lainnya dan berdiri di kejauhan, menatap dengan tenang, matanya penuh kekaguman. Dachu meniru benua Xuanhuang, dan itu memang benar. Baik area terlarang Dachu maupun area terlarang Xuanhuang penuh dengan misteri. Dia tidak bisa melihatnya saat itu, dan masih sama sampai sekarang. Luo Shenyuan, dia diundang ke lembah oleh Kaisar Chen dan Selirian. Ini adalah rumah kecil kedua leluhur, tidak ada istana yang indah, tidak ada cahaya peri yang melimpah, yang ada hanyalah kesederhanaan. Rasanya seperti di rumah sendiri. Xuan Chen tersenyum lembut dan secara pribadi menuangkan secangkir teh penuh untuk Ye Chen, Kaisar muda. Oke. Ye Chen tertawa datar dan minum teh. Saya tidak tahu apakah Xuan Chen akan menamparnya jika dia tahu dia telah melihat tubuh selir Guangyan. Itu adalah sebuah kecelakaan. Kalau dipikir-pikir sekarang, Ruotian Suzaku memang dalam bahaya saat itu dan hampir mati di dalam lubang hitam. Simpan ini, itu akan digunakan di masa depan. Selir yang terkekeh dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Ye Chen buru-buru mengambilnya. Kantong penyimpanannya berat, dan sebagian besar berisi ramuan, nektar, dan tumbuhan, kebutuhan untuk budidaya, dan semuanya luar biasa. Sepoci teh, Ye Chen berdiri dan pergi. Pasangan tua itu memiliki aktivitas lain yang harus dilakukan. Jadi jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka mungkin akan diusir. Setelah meninggalkan Luo Shenyuan, pemberhentian selanjutnya adalah Dongling Guyuan. Jauh di dalam pegunungan, Yao Tianyi sedang memancing, seperti master dari luar dunia, dengan Pri Qingyue dan Master Dong yang duduk di kedua sisi. Adapun Dong Huang, dia sedang bermain catur dengan seseorang, dan orang yang dia lawan adalah kenalan lamanya, Raja Iblis. Dulunya merupakan musuh bebuyutan ini sebenarnya duduk bersama dengan tenang. Adegan ini membuat orang merasa haru. Ye Chen membungkuk hormat di luar gunung, yang merupakan penghormatan kepada leluhurnya dan penghormatan dari seorang kaisar kepada seorang kaisar. Dia pergi, menginjak awan api peri melintasi langit virtual. Dong Huang bergerak, memiringkan kepalanya sedikit, melirik ke belakang Ye Chen, dan tersenyum bahagia. Dibandingkan dengan Dongling Ancien Abyss, lembah Siling jauh lebih ramai. Ye Chen tiba, keduanya sedang bertarung. Orang yang bertarung adalah Ku Yujiang dan Yan Huang, dan tingkat kultivasi mereka ditekan ke tingkat yang sama. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, tapi diskusi tentang tahu Raja Iblis telah berlatih kompetisi ini selama bertahun-tahun. Anggota suku Yan Huang dan Alam Iblis cukup mengesankan. Ada banyak orang yang berdiri di kedua sisi, dan teriakan mereka menggemparkan. Di mana orang kepercayaanmu? Hong Chen Sui juga berada di markas Yan Huang, jatuh dengan anggun dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Di mana kamu mencuci pakaian di rumah? Ye Chen berkata dengan santai. Hong Chen Sui mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tetapi sorot mata Ye Chen selalu sedikit linglung, seperti menatap Master Hong Chen. Kapanpun ini terjadi, Ye Chen akan merasa malu. Di mata Hong Chen Sui, dia selalu menjadi bayangan Hong Chen. Keduanya berbicara, Kaisar Api dan Raja Iblis berhenti bertarung. Bertarung di level yang sama, tidak peduli siapa menang atau kalah, mereka tertawa terbahak-bahak, tidak ada kebencian seperti di kehidupan sebelumnya. Mereka lebih seperti teman dekat. Aku sudah bertemu senior. Ye Chen melangkah maju, membungkukkan tangannya dan membungkuk, memberi hormat kepada Kaisar Api dan Raja Iblis. Yan Huang benar-benar beruntung. Ada dunia manusia di depannya dan Ye Chen di belakangnya, yang membuatku malu. Yan Huang tersenyum lembut dan ramah. Kaisar yang telah menghadiahimu. Ye Chen melepas cincin Giok Xuanchang, apa yang menjadi milik para pendahuluku, sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Kamu juga adalah penguasa suci Yan Huang, dan kamu harus mewarisi sila ini. Kaisar yang tersenyum dan berkata, kita sudah tua. Ye Chen tidak menolak, dia mengambil cincin giok itu dan mengucapkan selamat tinggal. Kehidupan masa depan harus ditakuti. Kaisar yang tersenyum gembira. Ayo,
Lanjutkan. Kui Yujiang diseret lagi oleh Yan Huang. Seolah-olah dia belum selesai sampai dia menghajar Yan Huang hingga jatuh. Dikunjungi Ye Chen adalah Kaisar Chu. Kaisar pertama Dachu adalah fosil hidup dengan senioritas yang sangat tinggi. Dia lahir, Kaisar Zhanggu masih hidup, dan ketika dia menyegel dirinya sendiri, dia belum pergi ke hutan belantara kuno. Keberadaannya merupakan saksi yang sangat baik terhadap perubahan zaman, dan ia telah mengalami 2 kaisar dalam hidupnya, yang merupakan suatu kehormatan tertinggi. Saya sudah bertemu Paman. Ning Chaichen masih sangat rasional. Kata, Paman, membuat Ye Chen merasa tidak nyaman. Ayah mertuamu tidak mempersulitmu, kan? Goda Ye Chen, tak lupa menatap Dachu Huangyan. Ayah bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dachu Huangyan terkekeh, dan sangat cocok berdiri bersama Ning Chaichen. Prestasinya tidak akan kalah dengan prestasiku. Kaisar Chu berjalan keluar dengan senyum lembut. Dia adalah kaisar pertama Chu, dengan penampilan muda, sekaya batu giok, seperti Raja Dewa. Mampu memperoleh perkataan Kaisar Chu menunjukkan bahwa bakat budidaya Ning Chaichen adalah salah satu dari sedikit bakat di Chu, dan sama di seluruh dunia, setidaknya dia tidak akan melemahkan 9 dewa keluarga Di. Kedua kaisar itu memang ingin mengatakan sesuatu, mereka membicarakan segala hal mulai dari jalur besar kultivasi hingga hal-hal sepele biasa. Tidak sampai malam perlahan tiba, Ye Chen melangkah ke langit dan pergi. Istana Guanghan, melayang di tengah kabut, bermandikan cahaya bulan. Itu adalah istana yang seperti mimpi. Melihat ke atas, istana itu berada di luar jangkauan, bahkan lebih jauh dari mimpi. Kaisar bulan sama agungnya dengan ibu peri, dan bahkan lebih seperti ratu yang tiada tara, kecantikannya yang menakjubkan sama menakjubkannya dengan kaisar lainnya di Chu. Ye Chen tiba di istana Guanghan, hal pertama yang dilihatnya adalah Qian Xiang Yue, bersandar di pagar dan memandangi bintang dengan tenang. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang memikirkannya, Dewa Xuan Feng, putri Kaisar Bulan, jatuh cinta pada Zheng Jin dan hampir membunuh ibunya. Cinta di dunia begitu sulit dipahami sejak zaman kuno. Kaisar Bulan muncul dan menatap putrinya sambil tersenyum. Saat dia mengatakan ini, sebagai seorang ibu, aku sangat terkejut. Hal-hal kuno dan cinta kuno seperti nama Kaisar, sangat jauh. Ye Chen tersenyum dan menundukkan tangannya. Baik kamu dan dia punya cerita. Kaisar Bulan juga menghilang, dan dia juga punya cerita, mengingat hal-hal kuno. Ye Chen pergi sambil menghela nafas, dan tidak mengungkapkan hubungannya dengan Shen Xuan Feng, hal-hal itu tidak penting lagi. Jiutian Zhanlong sangat hidup di malam yang sunyi. Terjadi pertempuran besar, dan kedua belah pihak dalam duel tersebut adalah 2 kaisar Dachu, yang satu adalah Raja Perang dan yang lainnya adalah Tai Wang. Keduanya adalah ahli yang suka berperang dan telah melakukan serangan yang kuat sepanjang hidup mereka. Karena pembatasan yang diberlakukan oleh Dachu, mustahil bagi para kaisar di masa lalu untuk dilahirkan dalam kehidupan yang sama. Sekarang semua kaisar telah kembali, kedua kaisar telah belajar satu sama lain dan mengakhiri penyesalan kuno. Xiao Chen dan Long Teng berdiri di sana, menyaksikan ayah mereka berkelahi, darah mereka mendidih, dan mereka memiliki keinginan untuk bertarung. Kedatangan Ye Chen membuat keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Ye Chen membawa auranya sendiri kemanapun dia pergi. Rekornya dalam membunuh kaisar ditakdirkan untuk mendominasi era ini dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku khawatir kedua kaisar tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan untuk sementara waktu. Kembalilah di lain hari. Ye Chen membungkuk ke pihak lain dan pergi ke kampung halaman Kaisar Pemakaman Langit. Kaisar ini adalah sebuah anomali, memegang sapu untuk menyapu daun-daun berguguran di bawah patungnya pada larut malam. Adegan ini agak mirip dengan Diven di masa lalu. Daun-daun debu fana yang berguguran tidak dapat tersapu, dan jalan besar dunia tidak dapat dipahami. Kaisar Pemakaman Langit tersenyum lembut. Kali ini, junior ini tidak datang dengan sia-sia. Ye Chen memberi hormat dengan tulus. Pemahaman Kaisar Pemakaman Langit tentang Tao membuatnya melihat dunia lain, dan suasana hatinya juga berubah. Jika Kaisar adalah seorang kaisar, semakin lama ia hidup, semakin jelas ia melihat, ia belum mencapai tingkat pemahaman ini. Dia pergi lagi, berjalan di atas api di langit yang luas. Kota kuno Tianlong masih begitu megah, kuno dan alami, ada banyak peluang di kota kuno ini di masa lalu. Di hutan bambu, ia bertemu Kaisar Xuan, sedang mengukir ukiran kayu. Dibandingkan dengan kaisar lainnya, Kaisar Xuan terlihat lebih tua, seperti orang tua di usia senja, dengan mata tuanya yang sedikit keruh. Dia memandang Ye Chen dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan,
seolah-olah dia sedang melihat anaknya sendiri. Junior Ye Chen, saya telah bertemu Kaisar Xuan. Ye Chen merasa tidak nyaman ditatap, terbatuk-batuk, dan memberi hormat dengan tangan terangkat. Ayo duduk. Kaisar Xuan tersenyum, suaranya serak. Mengapa kamu tidak melihat Putri Yushu? Ye Chen duduk dan dengan sadar mencari topik, tidak lupa melihat sekeliling. Kemarin saya memperoleh sesuatu dari pencerahan saya, jadi saya pergi mundur. Kaisar Xuan tersenyum tipis dan terus mengukir ukiran kayu di tangannya. Saya mendengar Xuer bercerita kepada saya tentang kejadian di Xiwandashan di masa lalu. Karena aku pergi terlalu tergesa-gesa, dan aku hampir melukaimu. Itu terjadi saat itu. Ye Chen melihat ukiran kayu di tangan Kaisar Xuan. Seharusnya itu seseorang, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Pertemuan ini berlangsung sepanjang malam, dan percakapan tidak berhenti. Saat fajar menjelang, Ye Chen berdiri dan pergi sebelum pergi. Kaisar Xuan memberinya ukiran kayu yang seperti aslinya. Setelah meninggalkan kota kuno Tianlong, dia bergegas ke Gunung Xiwanda. Kemudian, saya mengunjungi banyak keluarga, termasuk keluarga Hao Tian, kota kuno Chanyuan, kota Zhujian, istana Qixi, keluarga Beihai, Pulau Naga Hitam, mereka semua datang satu persatu. Api peri sangat cepat, seperti cahaya peri, membumbung tinggi di langit rumah, hangat kemanapun Anda pergi, dan terasa luar biasa. Akhirnya, dia berdiri di depan makam pahlawan bumi Zongtong. Nama-nama orang yang pada diukir dengan satu pukulan pada satu waktu, terlalu banyak orang yang kembali, dan terlalu banyak orang yang masih mengetahui namanya. Di belakangnya, 9 sosok berkumpul, persis sama dengan miliknya, dan mereka adalah 9 tubuh Tao yang dia tinggalkan di masa lalu. Rumah itu penuh dengan keturunan. Ye Chen memandang 9 orang itu sambil tersenyum. Tidak buruk. Ke-9 orang itu secara kolektif menjilat rambut mereka, dan kebajikan mereka yang tidak tahu malu sama dengan miliknya. Menendang mereka masing-masing, lalu berbalik dan pergi. Dia kembali ke Nanchu dan langsung pergi ke sekte Tianxuan. Ada banyak hal yang perlu dia minta nasihat dari Dong Huang Taisin satu persatu. Memasuki sekte Tianxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan sedikit mengernyit, merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Perasaan itu tampak membayangi, sangat familiar, namun sangat aneh. Bab 1649. Tianxuan Men, Dong Huang Taisin telah menyeduh teh. Ye Chen baru saja masuk dan disambut. Setelah 300 tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Dong Huang Taisin lagi secara nyata. Mereka telah berpisah terlalu lama di masa lalu. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia pergi tahun itu, pada kesempatan inilah Dewi Kunlun secara pribadi membuatkan teh untuk mengantarnya pergi. Lagi pula kamu tidak mengecewakan Dacu. Dong Huang Taisin tersenyum ringan dan menuangkan teh untuk Ye Chen sendiri, seperti sebelumnya. Di masa lalu, asal mula Chu Agung runtuh, dan sulit untuk mempertahankan reinkarnasi surga. Hari ini, asal-usul tersebut dihidupkan kembali, mengapa tidak lagi menciptakan dunia? Ye Chen menyesap teh dan memandang ke Dong Huang Taisin. Tanpa perlindungan reinkarnasi surga, apakah kamu tidak takut iblis menyerang lagi? Kamu meremehkan reinkarnasi surga. Dong Huang Taisin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa tangan kaisar sendiri yang mengatur formasi, kita tidak dapat menciptakan alam semesta yang menentang surga dengan metode kita. Jadi, mudah bagi iblis untuk menemukan Dacu. Jadi, jumlah tentara kekaisaran yang menjaga Dacu ditambah dari 5 menjadi 9, untuk menutupi peluang Dacu. Sejujurnya, saya memiliki harapan lebih dari sekali. Ye Chen mengambil cangkir teh dan berkata dengan tenang, saya berharap kuku besi iblis akan menyebar ke seluruh dunia dan membiarkan orang-orang biasa memahami apa artinya. Untuk melindungi. Saya memahami keadaan pikiran Anda. Dacu telah berkorban terlalu banyak, tetapi tidak diingat oleh semua dunia. Sangat menyedihkan bagi Anda dan seluruh dunia. Bukan aku yang sedih, tapi jiwa para pahlawan yang mati. Terlalu banyak orang yang tulangnya terkubur di negeri asing, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan sampai mereka mati. Senyuman Ye Chen dipenuhi dengan kesedihan, dan dia secara tidak sengaja mengingat orang-orang yang bereinkarnasi yang jelas-jelas melindungi rakyat jelata, tetapi meninggal dengan menyedihkan. Hati Dong Huang Tai terdiam, tapi dia juga diliputi kesedihan. Keduanya terdiam, hanya minum teh dengan tenang, tanpa gangguan apapun, seperti dua sahabat lama yang memiliki pemahaman diam-diam, semuanya dipahami secara diam-diam. Bayi kecil Ruosi dibawa pergi oleh pedang pembunuh abadi. Pada titik tertentu, Dong Huang Taisin berkata dengan santai.
Aku tahu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, selama periode ini, aku kembali ke Dacu. Tepatnya, aku bermimpi untuk kembali ke Dacu. Aku mendengarkan percakapanmu kata demi kata. Tidak heran. Dong Huang meratap, pantas saja aku merasakan kehadiranmu lebih dari satu kali, namun tidak dapat menemukanmu. Sihir abadi sang kaisar, yang diimpikan selama berabad-abad, sungguh misterius. Saat dia berbicara, Dong Huang Taixin memegang dagunya dengan satu tangan, matanya yang indah bersinar, dan dia menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen merasa tidak wajar setelah ditatap, terutama senyuman Dong Huang Taixin yang membuat punggungnya terasa dingin. Apakah kamu melihat seluruh tubuhku? Dong Huang memandang Ye Chen sambil tersenyum. Suatu kali, dia baru saja selesai mandi dan sebelum berganti pakaian, dia memperhatikan sepasang mata. Sekarang dia memikirkannya, mungkin Ye Chen lah yang telah kembali dari mimpi. Itu kecelakaan. Ye Chen terbatuk-batuk, kamu tidak bisa menyalahkanku, siapa tahu kamu sedang mandi. Wanita cantik, dia pasti sudah bernafsu selama berhari-hari. Omong kosong, aku tidak melihat apapun, tapi jangan salah menuduhku. Benarkah? Dong Huang mengangkat alisnya Taixin dan semakin tersenyum. Saya seorang pria sejati, kata Ye Chen, dan dia tidak lupa menutupi selangkangannya, adegan itu begitu harum sehingga bahkan seorang pria pun tidak bisa mengendalikannya. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Dong Huang Taixin menatap tajam ke arah Ye Chen. Meskipun dia adalah seorang kaisar semu, dia tetap seorang wanita. Jian Feidao tidak pernah melihatnya, tetapi anak laki-laki ini menatapnya sepenuhnya. Jika orang ini bukan Kaisar Agung Chu, jika dia tidak memberikan kontribusi besar pada Wan Yu, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Suasananya sedikit canggung. Ye Chen hanya membenamkan kepalanya dalam minum teh. Gadis ini sangat keras kepala dan akan sangat memukulinya jika dia tidak menjaganya. Ada juga Dewa Pedang. Jika dia mengetahuinya, akan aneh jika dia tidak memukulnya dengan satu pedang. Tidak masalah apakah itu kebetulan atau tidak, bunuh saja dia dulu. Dunia manusia juga telah bereinkarnasi. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya langsung menjadi orang suci. Ketika saya bertemu dengannya lagi, dia sudah menjadi kaisar semu 100 tahun yang lalu. Ye Chen yang cerdas dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang-orang dari ruang dan waktu masa depan sebenarnya dapat bereinkarnasi. Dong Huang Taixin mengerutkan kening, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen mengubah topik dengan sangat baik, bahkan jika Dong Huang berada dalam kondisi pikiran seperti itu tidak dapat dipercaya. Pada usia 200 tahun terlalu aneh dan sangat melanggar aturan. Kecepatan kemajuannya juga terlalu mengerikan. Berpikir dalam benaknya, Dong Huang Taixin memandang Ye Chen sambil berpikir, apa hubungan antara dunia manusia dan 6 jalan? Dunia fana adalah aku di masa depan, dan 6 alam adalah dunia fana di masa depan. Ini, Dong Huang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Berita ini sangat mengejutkan hingga membuatnya lengah. Salah satunya adalah legenda Dacu, eksistensi yang tak terkalahkan dalam pertarungan tunggal, dan yang lainnya adalah mimpi buruk dunia, dan semua orang di area terlarang akan bertarung. Mereka telah menjungkir balikan hukum ruang dan waktu, dan kini hukum reinkarnasi juga telah dibatalkan, seolah-olah semua hukum di dunia ini seperti hiasan di hadapan mereka. Dunia manusia ingin membunuh Ruoxi, dan 6 jalan ingin melindungi Ruoxi. Ye Chen mengungkapkan rahasia lain tanpa menyembunyikannya. 1 pembunuhan dan 1 perlindungan? Dong Huang Taixin menyipitkan matanya yang indah. Mungkin baru sekarang dia benar-benar memahami bahwa misi Hong Chen, yang mengubah jalannya menuju ruang dan waktu melawan surga, adalah untuk membunuh Ruoxi. Tapi di dunia manusia di masa depan. Liu Dao, misi yang mereka miliki benar-benar berlawanan dengan dunia fana, yang sungguh luar biasa. Aku mulai mengerti mengapa pedang Zuxian tidak bisa cocok denganmu. Kata-kata Dong Huang Taixin bahkan lebih mendalam lagi. Apakah itu dunia manusia atau 6 jalan? Akarnya semua milikmu, Ye Chen. Apa artinya pedang Zuxian benar-benar diinginkan? Orang yang ingin dibunuh bukanlah Anda, tetapi dunia manusia dan 6 jalan. Dunia manusia dan 6 alam pasti telah mengungkap rahasia yang mengejutkan. Itu sebabnya pedang Zuxian ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Ye Chen bergumam, pedang itu tidak bisa mengalahkan 6 alam manusia. Jadi itu berubah targetnya dan mengincarmu. Ia ingin menggunakan kematianmu untuk menyerang mereka. Pedang Zuxian ingin menghancurkan Liu Dao dan Hong Chen,
tetapi Hong Chen dan Liu Dao membunuh dan menyelamatkan Ruoxi. Ini menunjukkan bahwa pedang Zuxian dan Ruoxi bukanlah orang yang sama. Pedang Zuxian, Liu Dao, Hong Chen, ditambah kamu, kalian semua berhubungan dengan Ruoxi, gumam Dong Huang Taixin. Jadi, identitas asli Ruoxi adalah kunci untuk memecahkan semua misteri ini, kata Ye Chen perlahan. Mereka berdua berbincang lalu terdiam, sebuah rahasia terungkap, namun juga mengaburkan banyak hal. Yang patut ditegaskan adalah jika lingkaran tahunan sejarah tidak menyimpang, pasti akan terjadi malapetaka di kemudian hari. Dan malapetaka itu akan sangat dahsyat, bahkan kaisar pun akan mati dalam pertempuran, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya malapetaka itu. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Anda dapat menjalani sisa hidup Anda dengan pikiran yang tenang. Dong Huang Taixinlah yang memecah kesunyian di tempat kejadian. Dimengerti. Ye Chen tersenyum dan berdiri perlahan. 3 tahun bagi seorang bhikkhu bagaikan sekejap mata, sungguh singkat, dan berakhir dalam satu kedipan mata. Dia benar-benar tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Dengan caranya melakukan sesuatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, menyerahkannya kepada Kaisar Semu untuk dikhawatirkan. Dia membuang muka, sudah waktunya istirahat yang baik. 3 tahun terlalu singkat, jangan biarkan mereka menyesal lagi. Di belakangnya, kata-kata Dong Huang Taixin sangat samar. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan berjalan keluar dari hutan bambu. Melihat Ye Chen pergi, Dong Huang Taixin tampak linglung. Samar-samar, dia sepertinya bisa melihat seorang wanita berpakaian putih, mengenakan gaun pengantinnya dan berjalan menuju altar selangkah demi selangkah. Wanita itu bukanlah pengantin, tapi dia memberikan nyawanya kepadanya, meskipun dia hanya bisa membelikannya 3 tahun hidup. Bantuan Yin dan Yang Dunia dapat dibalik, Raja Manusia adalah mak comblang, dan benang merah itu adalah sebab dan akibat antara dia dan dia. Butuh 10 tahun untuk menyeberang dengan perahu yang sama, dan butuh 100 tahun untuk bisa tidur bersama. Cinta adalah perahu yang membawa cinta. Altar adalah tempat tidur, tempat pasangan pengantin baru tidur bersama dan membangun sebab dan akibat. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Dia tersenyum manis, tapi dia bahkan tidak melihatnya membuka matanya sampai dia meninggal. Lihatlah pengantinnya. Setelah perlahan-lahan mengalihkan pikirannya, Dong Huang Taixin mentransmisikan kesadaran spiritualnya. Segera, Fuya datang dan berkata, "Untuk apa Sang Dewi memanggilku? Pergi dan undang 9 Kaisar Chu, dan juga Raja Manusia Fuxi." Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, "Juga, biarkan kedua tetua langit dan bumi pergi ke Heng Yue untuk melindungi Ye Chen secara diam-diam." Diam-diam, melindungi? Fuya tercengang saat mendengar ini. Apakah maksud Dewi adalah seseorang akan menyerang Ye Chen? Dia akan menjadi variabel, terkait dengan terlalu banyak perubahan. Bab 1650. Saat itu pagi hari ketika Ye Chen kembali ke sekte Heng Yu. Begitu dia sampai di kaki puncak Gadis Giok, dia melihat Xiong Er berdiri di atas batu, dikelilingi oleh orang-orang. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah batu asal. Xiong Er membawa sepotong batu asal, ludahnya beterbangan di langit. Uang dari seluruh dunia masih lebih indah dan lebih berharga daripada batu spiritual. Para murid di bawah memandangnya dengan mata berbinar. Tunggu sebentar, kata Xiong Er, melompat dari batu asal, memutar tubuh gemuknya, dan berlari menuju Ye Chen. Ye Chen ditarik di tempat saat dia hendak pergi ke puncak Gadis Giok. Setelah selesai, Xiong Er mendorong Ye Chen ke tanah dan memukulnya, yang membuat mata semua murid melebar. "Persetan, nenek, kamu sakit sekali." Ye Chen mengutuk, tidak tahu mengapa Xiong Er memukulinya. "Aku harus menghajarmu." Xiong Er menunggangi Ye Chen dan memukulnya dengan palu. Dalam satu kalimat, Ye Chen hampir muntah darah. "Saya lemah dan pantas dipukuli? Apa-apaan ini?" Adegan itu dulunya melanggar hukum, dan semua murid yang melihatnya tercengang. Siapa Ye Chen? Penguasa surga yang perkasa, Kaisar Chu yang paling berkuasa, orang kejam yang membantai kaisar. Saat ini, dia dijepit ke tanah dan dipukuli dengan kejam. Pemandangan ini sangat segar hanya dengan melihatnya. "Menantu perempuan, seseorang memukuli saya." Ye Chen tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mulai meminta bantuan, melolong dengan kekuatan yang mendominasi. Jangan bilang, suara ini sangat berguna. Semua orang di Jade Girl Peak terengah-engah, dan mereka semua memiliki wajah yang tiada tara. Tak perlu dikatakan lagi, wanita-wanita ini adalah orang kepercayaan Ye Chen, bukan hanya satu,
tapi lebih dari selusin. Dasar pria gendut. Melihat pemandangan ini, semua gadis menyingsingkan lengan baju mereka dan langsung mengepung Xiong Er. Jeritan tiba-tiba terdengar, dan pemandangan itu agak tak tertahankan untuk ditonton. Menantu perempuan, seseorang memukulku. Xiong Er juga melolong. Kamu pantas dikalahkan, kata Tang Rusuan. Ayo, aku akan datang. Ye Chen masuk ke kerumunan. Tidak mudah benjolan itu keluar, sehingga ia kembali diseret ke dalam kerumunan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia kembali dipukul dengan keras. Gadis-gadis itu tidak memukul dengan ringan atau keras, dan mereka bahkan tidak menggunakan tangan, mereka hanya menendangnya dengan kaki, menendangnya sampai mati. Jeritan itu padam di beberapa titik, dan Ye Chen meluruskan kerah bajunya. Dengan kata besar, Shuang, terukir di wajahnya. Miss, aku pulang. Mata besar semua gadis itu berkedip-kedip, dan kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya membuat mereka berteriak gembira. Aku sangat malu. Ye Chen terkekeh. Hati nurani langit dan bumi, saya sempat cemas sebelumnya, jadi saya menggumamkan kalimat seperti itu. Kawan, itu menarik banyak suara. Ayo pergi. Gadis-gadis itu terkikik dan membawa Ye Chen ke atas gunung, masing-masing dengan langkah anggun dan senyuman secerah bunga. Setelah mereka pergi, para murid mengepung mereka dari segala arah. Benjolan Xiong Er sudah tidak terlihat seperti manusia lagi, hanya berupa benjolan saja, meski dikatakan manusia, namun menempel di tanah seperti peti daging. Semua orang menggerakkan bibir mereka dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Fakta membuktikan bahwa lebih baik tidak main-main dengan Tuan Suci Ye Chen. Tidak masalah jika kamu macam-macam dengannya, tapi jangan main-main dengan istrinya. Suci King Yishui, meskipun dia sangat tampan, dia juga sangat galak dan kejam. Di puncak gadis giok terdengar tawa dan gelak tawa. Gadis-gadis itu masih terkikik mendengar suara menantu perempuan, semanis makan madu. Adapun Ye Chen, dia menemukan sebatang pohon besar dan mengeluarkan buku tanpa kata itu. Dia serius membacanya. Jika Xi Yun dan yang lainnya melepaskannya, mereka pasti akan mengelilinginya dan memarahinya. Banyak sekali istri-istri cantik yang tidak mau bermain-main, hanya membaca buku tentang penis, tidak perlu saya manfaatkan, menyia-nyiakan masa muda dan menyia-nyiakan hidup. Ye Chen terpesona oleh buku itu. Meskipun tidak ada kata-kata di dalam buku itu membuatnya tertarik. Membaca juga tentang pencerahan, jalan dari segala sesuatu. Bukan tanpa alasan Ji Ningshuang menjadi seorang nerd. Buku surgawi tanpa kata-kata memang memiliki aspek misteriusnya, dan selalu ada taoyun misterius yang berkeliaran di dalam buku tersebut. Perhatikan baik-baik, ada kata-kata di dalam buku, dan setiap kata adalah tao. Dia duduk di sana sepanjang hari, sampai malam tiba. Gadis-gadis itu datang beberapa kali dan melihat halaman tanpa kata-kata, menunjukkan keterkejutan buku ini sangat aneh. Mengetahui bahwa Ye Chen sedang belajar dan mencerahkan, tidak ada yang mengganggunya. Semua wanita cantik berakal sehat dan menemukan tempat mereka sendiri untuk bermeditasi. Pemandangan di puncak gadis giok sangat indah. Sudah larut malam sebelum dia meletakkan bukunya dan sedikit mengernyit. Bukan karena dia lelah membaca, tapi api peri di lautan alkimia bergetar hebat, getaran yang disebut kemarahan. Ye Chen dapat dengan jelas menangkap emosi peri api, dia segera menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, merasakan seseorang sedang menatapnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang aneh, dimanapun mata perinya melihat, tidak ada perbedaan sama sekali, yang agak aneh. Api abadi menjadi sunyi dan tidak bergerak di lautan pil. Ye Chen berhenti melihat dan membenamkan dirinya dalam membaca kitab surga lagi. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, fajar datang dan hangatnya sinar matahari turun. Sekte Heng Yu sudah duduk bersila di atas batu. Asal-usul Dacu telah dihidupkan kembali, diambil dari surga, dan tidak lagi ditekan. Keadaan keseluruhan sekte Heng Yu membaik. Di Jade Girl Peak, Ye Chen, yang sedang asyik membaca, akhirnya melihat ke atas. Begitu dia melihatnya, dia melihat semua gadis mengelilinginya dengan rapi. Semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Ye Chen tertegun dan tampak bingung. Kenapa rambutmu putih? Kata gadis-gadis itu satu demi satu. Apakah putih? Ye Chen mengeluarkan cermin dan melihat dirinya di cermin, dengan rambut hitam panjang dan helaian seputih salju. Saat dia melihatnya, bayangannya di cermin berangsur-angsur menjadi ilusi, sampai dia menjadi tidak terlihat dan tidak bisa lagi memantulkannya. Dia mengerutkan kening lagi. Wajahnya tidak terlihat di cermin,
dan dia tidak dapat memikirkan alasannya. You Tian jelas telah terhapus. Aku telah bertemu dengan Raja Manusia. Saat dia berpikir, suara penghormatan dari para wanita terdengar, menyebabkan dia tanpa sadar melihat ke satu arah. Raja Manusia ada di sini. Tangannya terlipat dan berjalan seperti pencuri. Dia sangat tidak berarti dan tidak terlihat seperti Raja Manusia. Saya sudah bertemu senior. Ye Chen juga berdiri dan memberi hormat dengan tangan di tangan. Jangan bercermin lagi nanti. Itu tidak menarik. Raja Manusia melangkah maju, meraih cermin di tangan Ye Chen, dan membuangnya. Senior, kenapa cerminnya tidak bisa memantulkanku? Tidak ada alasan, ayolah, mari kita katakan dengan cara lain. Raja Manusia menarik Ye Chen dan langsung pergi ke pavilion Yuling. Kali ini dia bertindak tegas dan tegas. Gadis-gadis itu bingung dan mengikuti, tetapi dihalangi dari pintu. Di dalam kamar, Ye Chen berdiri di sana, tetapi Raja Manusia menyentuh dagunya dan berputar di sekelilingnya, bergumam di mulutnya. Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan secara langsung. Ye Chen terbatuk kering. Pernahkah kamu melihatnya? Raja Manusia mengeluarkan gulungan dari tangannya, menyebarkannya langsung, dan berdiri tegak di depan Ye Chen. Gulungan itu dinamis, menunjukkan dunia berdarah, atau medan perang kuno, dengan banyak senjata rusak tertancap di samping, mayat berserakan di lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Selain itu, ada sosok punggung, setinggi gunung, mengenakan baju besi, memegang pedang patah di tangannya, berjalan terhuyung-huyung, memantulkan cahaya miring hari kiamat, bergerak maju dengan susah payah. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, merasa bahwa dia tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Senior, dari mana gulungan ini berasal? Untuk menyimpulkan adegan ini, aku mengalami bencana besar. Raja Manusia mengumpulkan gulungan itu dan berkata, katakan padaku secara langsung, apakah kamu pernah melihatnya? Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata Ye Chen. Jika Anda pernah melihatnya, Anda telah melihatnya. Jika Anda belum melihatnya, Anda belum melihatnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dunia ini begitu luas, dengan kekacauan yang terus-menerus, dan ada begitu banyak medan perang. Itu benar. Raja Manusia mengangkat tangannya, mengusap wajah Ye Chen, dan mengambil sumber mata roda abadi, pinjamkan padaku. Jangan macam-macam denganku. Ye Chen tertawa datar. Ini bukan matamu. Raja Manusia mengerutkan bibirnya dan melihat ke perut bagian bawah Ye Chen. Sianyan, ikut aku. Api peri mematuhi panggilan itu dan terbang seperti seberkas cahaya peri. Ye Chen mengira dia ingin memarahi ibunya. Dengan mata peri di depan dan peri api di belakang, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mencuri bayiku. Jika tidak ada pekerjaan, baca lebih lanjut. Raja Manusia menepuk bahu Ye Chen dan berjalan keluar dengan tangan di tangannya. Posturnya sangat menawan. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Ye Chen mengikuti dari dekat dan mengusirnya, tapi pria yang merupakan Raja Ren sudah menghilang dalam sekejap mata. Tunggu saja dengan tenang. Sebentar lagi akan ada kejutan. Yah, itu mungkin juga menjadi bencana bagimu. Raja Manusia hilang, dan hanya suara berkabut yang terdengar di 9 langit. Bab 1651. Kejutan? Malapetaka? Ye Chen bergumam, bertanya-tanya dari mana datangnya apa yang disebut kejutan dan malapetaka di mulut raja. Kejutan? Malapetaka? Semua gadis bergumam, penuh kekhawatiran, mengharapkan kejutan, bukan bencana. Ayo, tindak lanjuti. Tindak lanjuti. Saat semua orang bergumam, terdengar banyak suara. Semuanya berkicau. Ye Chen mengalihkan pikirannya dan melihat ke pintu masuk Jade Girl Peak. Itu adalah sekelompok orang, dipimpin oleh badan Tao 9 tingkatnya. Di belakang 9 badan Tao, ada pria dan wanita, tua dan muda, dan jumlahnya ribuan, dan mereka semua berdengung. Ye Chen tampak tercengang dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jelas sekali, ini semua adalah anggota keluarga dari 9 penganut Tao. Baru 300 tahun berlalu, tapi barang ini benar-benar bisa dibuat, alhasil keturunannya banyak, dan efisiensinya tidak terlalu tinggi. Selain itu, istri cantik Jiu Zun Daoshen pada dasarnya memiliki perut bagian bawah yang menggembung, dan sekilas mereka dapat mengetahui bahwa mereka sedang hamil.
Sangat berdedikasi, kata Ye Chen dengan ekspresi penuh arti. Ayo, panggil aku kakek. 9 penganut Tao mendorong sekelompok anak kecil ke depan. Mereka semua berusia sekitar 2 atau 3 tahun, berwarna merah muda dan montok, dan sangat lucu. Aku sudah bertemu kakek. Sekelompok anak kecil berbaring di tanah dan bersujud kepada Ye Chen. Suara mereka kekanak-kanakan dan seperti susu. Kalimat kakek. Bahkan sebelum dia menjadi seorang ayah, dia sudah menjadi seorang kakek. Generasi ini langsung melewati satu level. Saya sangat senang. Aku sudah bertemu nenek. Sekelompok anak kecil bersujud lagi. Yang berlutut kali ini adalah 11 Yan, Lin Shihua, Shangguan Yuer, Liu Ruyan, Biou U, Hao Tianxiu dan lainnya. Hehehe. Gadis-gadis itu tertegun selama 1 atau 2 detik, pipi mereka memerah, dan mereka tertawa canggung. Apakah kita sudah begitu tua? Kalau tidak diperhatikan akan menjadi orang setingkat nenek. Bahkan sebelum menikah, generasi ini sudah melonjak 2 tingkat. Kakekku berkata, jika kamu berlutut, kamu akan mendapat uang keberuntungan. Sekelompok anak kecil mengangkat wajah kecil mereka dan menyilaukan mata besar mereka. Ya. Gadis-gadis itu melangkah maju sambil tersenyum. Ayo, antri. Ye Chen juga mengeluarkan tas penyimpanannya. Pria kecil ini lucu sekali. Gadis-gadis itu begitu keibuan sehingga mereka memeluk mereka berdua dan mengisinya dengan manik-manik spiritual dan liontin batu giok. Mereka semua luar biasa dan mereka berkata dengan murah hati. Yang penting tangisan nenek merdu sekali dan membuat mereka semua bahagia. Jade Girl Peak kembali semarak, dengan lebih dari 1.000 orang menyiapkan ratusan meja, tertawa dan mengobrol, dan suasananya sangat hangat. Ayo, bos, aku akan menghormatimu. Ke-9 penganut Tao itu mengeluarkan tas mereka dan menumpuknya di depan Ye Chen. Aku tidak menyakitimu dengan sia-sia. Ye Chen memasukkan bakso ke dalam mulutnya, lalu menggosok tangannya dan memisahkannya satu persatu. Namun, ketika dia melihat apa yang ada di dalam tas, bola yang baru saja dia telan muncrat. Bubuk hehuan, air murni bubuk hehuan, beratnya 180 kg, dikukus menjadi bakpao, bisa dimakan dalam waktu lama. Itu belum cukup. Kita masih punya lebih banyak lagi. Ke-9 penganut Tao itu memejamkan mata, memberi isyarat oke, dan menunjukkan 2 baris gigi putih. Aku sangat senang. Wajah Ye Chen menjadi gelap, garis-garis hitam muncul di dahinya, dan dia tiba-tiba merasakan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Oh, ramai sekali. Orang lain muncul dari bawah gunung. Pemimpinnya adalah Chen Rongyun, Li Zhang, Hao Tianxiu, Hao Tianxisui, Wei Wenzuo dan Dongfang Yuan. Di belakang beberapa orang, ada juga sekelompok orang, tua dan muda. Apakah kamu melihatnya? Itu pamanmu. Pergilah dan bersujud. Chen Rongyun dan Li Zhang mendorong putra-putra mereka yang berharga ke depan, dan bahkan cucu-cucu mereka. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, merasa aneh setelah mendengar ini. Ada lagi ledakan di tanah, dan itu semua cukup nyata. Ini, pamanmu sudah membayar. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanannya lagi. Ini tidak mudah bagi seorang tetua. Gadis-gadis itu juga sama, dengan senyuman secerah bunga sekelompok lelaki kecil memberi hormat dan menjemput mereka sambil berteriak manis. Keluarga besar bergabung menjadi satu lagi. Ye Chen, Chen Rongyun dan yang lainnya berkumpul, Xiu, Shisui dan Dongfang Yuan berkumpul dengan kerabat perempuan, dan sekelompok anak kecil berlarian ke seluruh gunung. Kubilang, jika kalian berdua kembali ke rumah orang tua kalian berdua tidak akan salah tidur. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, melirik Xiu dan Shisui, lalu matanya tertuju pada Li Zhang dan Chen Rongyun. Ini terlalu berlebihan untuk dikatakan, jadi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkannya. Keduanya menutupi wajah besar mereka dan berbicara dengan serius. Yuan akan segera melahirkan, ayo beri dia nama. Nama belakang anak laki-laki itu adalah Wei. Dan nama belakang anak perempuan itu adalah Dongfang. Dia ingin mendominasi dan pamer, dan itu akan membuat orang takut ketika mendengarnya. Wei Wenzuo menyodok Ye Chen. Kakak Wei dan Dongfang Hong, kedua nama ini keren sekali. Keluar dari sini. Wei Wenzuo berteriak sambil menampar wajahnya. Saudara Wei, aku lupa, kami punya harta untukmu. Chen Rongyun dan Li Zhang mengeluarkan tas penyimpanan mereka. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Kata Ye Chen,
tapi tangannya sudah mengambilnya dengan sadar. Tetapi jika Anda melihatnya, itu semua adalah Hehuan. Ye Chen menjadi gelap lagi, hitam seperti minuman bersoda. Aku benar-benar ragu kalau ketiga pria dan 9 wanita jalang ini setuju untuk membentuk kelompok untuk mengganggunya. Di Jade Girl Peak, sering dikunjungi pengunjung, Xie Yun dan Emi Wan King, Xiong Er dan Tang Rusuan, Situnan dan Ye Rusui, Duan Yu dan Yun Meng, Ling Xiao dan Xiao Xiang, Yao Ao dan Yue Chisun, Hua Yun dan Yao 11, Ling Hao dan King Yun, Li Xinghun dan Zian, Daman Xiong dan Man Man. Mereka semua berpasangan, dan kurang lebih mereka diikuti oleh juniornya masing-masing. Senioritas Ye Chen langsung meningkat. Ketiga pelacur Long Yi, Long Wu dan Xiao Linghua juga datang, dan mereka semua dengan tangan kosong, dan mereka semua sangat murah hati. Ayo, taruh semuanya di sini. Banyak orang yang membawa beban, dan mereka meninggalkan keranjang demi keranjang. Oke. Pintu masuk ke Jade Girl Peak segera penuh. Mulut Ye Chen bergerak-gerak saat dia melihatnya. Bahkan jika dia makan sekeranjang setiap hari, dia harus memakannya selama lebih dari 10 tahun. Wajah gadis-gadis itu memerah ketika mereka melihatnya. Apakah sekarang adat istiadat rakyat negara kita berubah dari keras menjadi terbuka? Jangan khawatir tentang detail itu. Situnan, Xie Yun, Xiong Er dan binatang buas lainnya menyeret Ye Chen pergi. Minumlah. Serigala itu tiba-tiba melolong, bergema di seluruh Heng Yue. Semua orang benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dan mengepung Ye Chen dengan erat. Sama seperti adegan mempelai laki-laki disetubuhi setelah menikah, orang yang tidak menggunakan mangkuk melakukannya sampai mati, mencoba meminum Ye Chen sampai bodoh. Niu Shisan, Tai Zhenren, Wu Sanpao. Orang-orang ini memiliki senioritas yang sangat tinggi, dan mereka juga membawa juniornya sendiri untuk berdiri bersama. Ye Chen langsung diturunkan, dari kakek menjadi cucu, cicit. Perlu disebutkan bahwa ketika orang datang berkunjung, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka semua membawa hadiah dan mereka sangat murah hati. Dilihat dari kejauhan, puncak gadis Giok penuh dengan orang, dan di kaki gunung, keranjang dan keranjang penuh dengan hewan terkutuk. Diam-diam melindungi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka sangat indah. Apakah ini aturan dari Jade Girl Peak? Apakah kamu harus membawa hewan bersamamu saat kamu datang? Malam tiba di beberapa titik, dan orang-orang yang datang terhuyung-huyung menuruni gunung, bergandengan tangan, terus-menerus bersendawa anggur. Heng Yuezong juga bertindak sebagai tuan tanah dan mengatur tempat tinggal. Keluarga perempuan membawa bayi itu pergi, tetapi sekelompok pelacur mabuk berkumpul di bawah puncak gadis Giok dengan semangat tinggi. Xiong Ernatuo menyiapkan meja batu dengan nama terukir di atasnya. Nama-nama itu, tentu saja, adalah kelompok orang kepercayaan Ye Chen, tidak hanya memiliki nama, tetapi juga memiliki peluang. Taruhan apa ini? Semua orang memandang Xiong Er. Omong kosong, ayo bertaruh siapa yang bisa berteriak lebih keras, teriak Xiong Er. Ini cukup baru. Semua orang terkejut mendengar ide aneh Xiong Er. Dia bisa memikirkan segalanya. Hentikan bekas tintanya, licin, desak Xiong Er. Itu pasti Xiu. Gadis di keluargaku sangat bersemangat di tempat tidur. Chen Rongyun menyeringai, mereka semua lahir dari ibu yang sama. Bagaimana bisa seorang kakak perempuan lebih rendah dari seorang adik perempuan? Aku juga merasakan hal ini secara mendalam. Li Zhang terkekeh. Itu berbeda. Kukira itu adalah Shangguan Yuer. Jangan membuat masalah. Dari segi suara, pasti gadis itu Luo 11. Xian masih terlihat seperti perempuan, jadi akan aneh jika dia tidak berteriak. Dia adalah pilihan yang paling bisa diandalkan. Dengarkan saja aku. Kamu benar. Jika Ye Chen menutup mulut orang, maka kita akan menderita kerugian besar. Orang-orang yang tidak tahu malu itu punya banyak trik. Jangan bilang, itu sangat mungkin. Sekelompok pelacur berbicara satu sama lain dan melakukan hal-hal sepele, tetapi mereka selalu terlihat serius, seperti peramal. Mari kita bicara tentang taruhannya. Ada segunung batu asal, dan taruhannya puluhan juta. Usai pekerjaannya, sekelompok orang berjongkok di kaki gunung dengan tangan terlipat. Ada barisan yang rapi, dan semua orang memasang telinga, sehingga mereka bisa mendengar gerakan apapun di Jade Girl Peak. 1 jam berlalu, tapi tidak ada pergerakan di gunung. 2 jam berlalu, dan masih ada keheningan. 3 jam telah berlalu, dan semuanya masih sama. Apa yang terjadi?
Si Tunan menguap dan menatap ke arah puncak gunung. Itu tidak ilmiah. Jika kita tidak bisa melindungi semuanya, Ye Chen benar-benar diblokir. Kalian terus awasi, aku tidur siang dulu. Xie Yun meletakkan tangannya di tangannya, bersandar pada batu, dan mendengkur. Kali ini saya tidur, dan saat saya membuka mata, hari sudah cerah. Murid rajin dari sekte Heng Yu telah kehabisan gua, meregangkan tubuh dan penuh energi untuk menyerap energi spiritual. Saat melewati puncak Gadis Giok, semua murid tercengang. Apa ini? Sekelompok besar orang mengangkat kepala dan menatap puncak Gadis Giok dengan penuh semangat. Apa yang kamu lihat? Banyak murid tanpa sadar mengangkat kepala mereka, ingin melihat apa yang dilihat oleh begitu banyak penghuni liar. Namun, tidak terjadi apa-apa, dan orang-orang yang menonton penuh dengan keraguan. Di bawah sorotan semua orang, Ye Chen turun, masih memegang kitab suci tanpa kata di tangannya, membenamkan dirinya dalam membacanya, dengan sangat serius. Saya telah bertemu dengan guru suci. Murid Heng Yu memberi hormat dengan tergesa-gesa. Pergi dan berlatihlah, jangan khawatirkan aku. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat dia mengangkat kepalanya, dia terkejut, yang dilihatnya adalah wajah yang menghitam dan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Mengapa kamu di sini jika kamu tidak tidur pagi-pagi sekali? Ye Chen tertegun dan dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak tidur sepanjang malam. Aku tidur nyenyak tadi malam. Sekelompok pelacur mengelilinginya, dan gerakan mereka sangat konsisten. Mereka semua menyingsingkan lengan baju. Ini, lumayan. Ye Chen mau tidak mau mengambil langkah mundur. Segera, Ye Chen diliputi oleh kerumunan, dan teriakan tiba-tiba dimulai, mengejutkan orang yang sedang tidur hingga tiba-tiba duduk. Bukankah itu memalukan? Tian Lao memandang Di Lao dalam kehampaan. Memalukan. Di Lao mengusap mata lamanya, dengan lingkaran merah di bawah matanya, dia benar-benar menunggu dengan tidak sabar sepanjang malam. Bab 1652. Ye Chen dipukuli dan ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, yang sangat menyedihkan. Itu pergi, mengumpat dan mengumpat, dan mereka benar-benar kelelahan. Mereka menunggu sepanjang malam, tapi tidak terjadi apa-apa. Sebelum pergi, dia biasanya melihat Ye Chen dengan wajah hitam, dan kemudian melihat Xiong Er dengan wajah hitam. Di Jade Girl Peak tadi malam, semua taruhan jatuh ke tangan bankir Xiong Er yang membunuh 1000 orang. Lebih baik kamu baik padaku. Xiong Er berjongkok di tanah dan menepuk Ye Chen, tersenyum tanpa malu-malu. Setelah mengatakan itu, orang ini lari, karena takut orang seperti Ye Chen ini akan berkata lagi, istriku, seseorang memukuliku. Dia masih ingat bahwa kemarin lusa, wanita cantik itu hampir memukulinya sampai mati dan membayangi dirinya. Dia takut hanya dengan memikirkannya. Namun penantiannya tidak sia-sia. Sebagai bandar taruhan, ia adalah pemenang terbesar, menghasilkan lebih dari 10 juta batu asal. Sekelompok murid membantu Ye Chen berdiri. Mereka sangat kasihan pada guru suci mereka, yang dipukuli setiap 2 hari. Idiot, kamu pasti sakit sekali. Setelah bangun, Ye Chen melolong mendominasi. Dia bahkan tidak tahu kenapa, tapi dia kacau, dan sekelompok pelacur mulai membencinya. Tidak ada yang menanggapi kutukan Ye Chen, para pelacur itu sudah terbaring di tempat tidur nyenyak, mereka terlalu lelah. Ye Chen, dengan wajah gelap, tertatih-tatih mendaki gunung. Saya ingin mencari tempat untuk mempelajari kitab surga, tetapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi pagi-pagi sekali. Sebuah lelucon menghilang secepat datangnya, Heng Yuezong jatuh ke dalam kedamaian masa lalu, dan semuanya baik-baik saja. Ye Chen hanya tinggal di gunung dan membenamkan dirinya dalam mempelajari kitab surgawi. Gadis-gadis itu juga punya waktu luang, berkumpul untuk mempelajari ramuan awet muda. Kadang-kadang mereka melirik tumpukan bubuk hehuan. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan mati. Itu adalah malam yang tenang, benar-benar sunyi. Di puncak Gadis Giok, ada cahaya peri yang membubung ke langit. Ye Chen maju, dan ketika dia tenggelam dalam membaca buku surgawi tanpa kata, dia menerobos dari alam kekosongan spiritual ke alam kekosongan. Dia masih duduk bersila di bawah pohon kuno, meletakkan kitab suci tanpa kata-kata, mengambil cermin kecil, dan memandangnya dengan tatapan kosong. Cermin itu terang dan dapat memantulkan segala sesuatu, namun tidak dapat memantulkan wujud manusianya, seolah-olah ia tidak ada di dunia. Saya harus memahami bahwa saya masih orang mati, mengembara di dunia dalam wujud orang hidup. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri, berpikir dengan tenang, dan menebak akar masalahnya. Ada kesedihan kuno dalam senyumannya.
Meskipun dia tidak tahu kekuatan magis apa yang digunakan Raja Manusia untuk membuatnya tetap hidup seperti ini, takdirnya pada akhirnya akan berakhir. Dia tidak bisa lepas dari bencana ini, dan debu akan menjadi tujuannya. Dia menatap bintang-bintang dengan tenang, tidak dapat melihat bintang kehidupannya. Tidak ada jejak dirinya di dunia ini, seperti cermin yang tidak bisa memantulkan wajahnya, semuanya palsu. Dia telah lama acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Kematian tidaklah buruk. Yang mengerikan adalah banyak keinginan yang telah lama diidam-idamkan tidak dapat dipenuhi sebelum kematian. Keadaan pikirannya menyublim, mencapai nirwana dalam hidup dan mati, kembali ke ketenangan dalam perjuangan, dan menyentuh cara lain. Alam koming real menerobos lagi, dan tiba-tiba bergegas ke alam kuasi surga, dan kemudian memasuki alam surga. Melihat kecepatan kemajuan ini, kedua tetua langit dan bumi juga tercengang, orang ini pasti curang. Tapi selain terkejut, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. 3 tahun, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang dia capai, bahkan jika dia adalah seorang kaisar semu, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian Jiuyo. Chu, dia adalah yang paling menakjubkan, tetapi juga yang paling menyedihkan, karena tertipu oleh takdir. Keheningan, jauh di langit berbintang yang jauh, ribuan sinar cahaya tiba-tiba muncul, dan banyak penglihatan kuno terjalin dan menari bersama. Langit berbintang diwarnai dengan cemerlang, menarik perhatian semua orang. Fenomena aneh seperti itu lahir dari garis keturunan yang menentang langit. Lagi adalah terlalu banyak bintang mati di langit berbintang, sehingga menjadi lebih hidup dan tumbuh-tumbuhan bertunas dari dalam tanah. Penglihatan seperti itu, putra bumi? Kedua tetua langit dan bumi saling memandang dari kejauhan, seolah-olah mereka mengenali dari jenis darah apa mereka dilahirkan. Itu pasti menantang surga. Era ini terlalu luar biasa. Di gerbang Tianxuan, Dong Huang Taisin juga memperhatikan dan bergumam pelan. Ada satu di tanah Dacu bertahun-tahun yang lalu. Era itu lebih awal dari era Kaisar Chu. Setelah kematiannya, darah dan tulang berevolusi menjadi pembuluh darah spiritual bumi, yang ditemukan oleh generasi selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Chu Xuanzong Agung terpecah, dan sekte Zheng yang didirikan di pembuluh darah spiritual bumi, dan kekuatannya melampaui 2 sekte lainnya. Karena urat spiritual bumi, Ye Chen dan keluarga Hao Tian belum mengetahui sebab dan akibat, dan semuanya adalah kesalahan. Kelahiran putra bumi menunjukkan tren emas lainnya, bisik Kaisar Bulan, juga memandang ke atas dari langit. Mungkin ini bencana. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bawa anak itu ke sini. Perintah Dong Huang Taisin. Jangan pergi. Suara berkabut menyebar ke Jiuyo, dan Dewa Pedang dari surga muncul, dengan pakaian putih dan rambut putih, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang dibuang. Saat aku pergi, aku sudah dibawa pergi, kata Dewa Pedang. Kecepatanmu adalah yang terbaik di dunia. Apakah ada orang yang lebih cepat darimu? Kaisar yang terkejut, sedikit sulit dipercaya. Langit dan alam begitu luas, dan ada begitu banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dewa Pedang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan aura itu. Saya hanya tahu bahwa itu adalah orang yang bisa menembus langit dan bumi. Begitu Dewa Pedang selesai berbicara, dia mendengar raungan yang mengguncang dunia. Suaranya datang dari wilayah selatan benua Xuan Huang. Klan besar lainnya telah membuka blokirnya, dan itu bukan hanya satu. Di wilayah selatan, 3 gunung peri yang megah runtuh tanpa urutan tertentu, sangat megah, dan suasana biadab menyebar ke seluruh hutan belantara misterius. Setelah melihat lebih dekat, saya baru tahu suku mereka yang mana, yaitu suku Baki, suku Feng Diao, dan suku Shen Peng. Kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Aku sudah lama menunggumu. Raja Perang berjalan menjauh dari langit dan langsung menuju Xuan Huang, membawa kapak yang membuka langit dan dominasinya yang tak tertandingi. 8 kaisar lainnya juga seperti makhluk surgawi, masing-masing kaisar membawa senjata kaisar tertinggi, dan seluruh langit dan alam bergetar. 9 prajurit kaisar tidak boleh menjauh dari Dacu terlalu lama, harap santai saja. Dong Huang Taisin mentransmisikan kesadaran spiritual. Tidak akan butuh waktu lama untuk mendorong sepenuhnya. 9 kaisar menjawab. Di wilayah selatan Xuan Huang, terdapat banyak gunung peri, dan 3 suku telah kembali satu demi satu. Di antara semua suku di wilayah selatan, ketiga suku ini dianggap besar, dan semuanya memiliki prajurit Kaisar Jidao. Kekuatan kekaisaran menyebar ke segala arah, melampaui langit dan bumi. Tidak ada yang namanya klan saya. Di kota kuno Kunlun, Queen Yu dan yang lainnya sangat marah. Mereka hanya ingin mengutuk,
dan perut mereka sakit karena menunggu. Apakah hanya 3 suku yang telah dibuka segelnya? Melihat wilayah selatan dari segala arah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah musuh tubuh suci. Akankah 9 orang kejam dari pengadilan surgawi Grechu itu membunuh lagi? Dalam pertemuan 80%, dengan 9 kaisar kuasi di puncaknya dan 9 kaisar dan prajurit tertinggi, tidak ada klan besar yang bisa menahan serangan itu. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Di tengah diskusi, Kaisar Baki berteriak dengan marah, dengan niat membunuh yang sangat dingin. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Kaisar Feng Biao juga sangat marah, dan kekuatan kekaisarannya memenuhi dunia dengan tidak bermoral. Siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Kaisar Shenpeng berdiri di langit, mendominasi langit, dan teriakan kemarahannya bergema di seluruh langit. Raungan kerajaan dari 3 keluarga terdengar keras, tetapi leluhur dari ketiga keluarga itu mengerutkan kening dan menatap ke arah Miao Miao, merasakan kehadiran yang kuat. 9 kaisar muncul, berbaris berturut-turut, menguasai dunia. 3 ras besar semuanya terkejut, dan para leluhur juga melangkah mundur. 9 kaisar kuasi. 9 kaisar tertinggi. Setelah 100 tahun mengaku diri, saya baru saja kembali dan melihat pertempuran ini. Setelah bertahun-tahun, apakah banyak hal yang berubah di dunia ini? Ketiga keluarga itu gemetar ketakutan dan membuka penghalang pelindung sekte. Mereka juga takut dengan barisan seperti ini, yang benar-benar ditekan oleh kekuatan tempur mereka. Biarkan aku memberitahumu. 9 orang kejam dari Grechu pasti akan datang. Para biksu dari segala arah berkumpul dan melihat wilayah selatan dari kejauhan. Kali ini, akan ada gunungan tulang dan sungai darah. Siapa yang harus disalahkan? Di masa lalu, ketika ribuan suku dicari, mereka semua sangat kuat. Untuk mengejar tubuh suci, mereka juga mengerahkan 9 tentara kaisar, 9 kaisar semu, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Penyebabnya memiliki konsekuensinya sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka kembali pada waktu yang salah. Jika semua suku ada di sini, maka 9 orang yang kejam harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, suku-suku tersebut bukanlah vegetarian. Di bawah perhatian semua orang, 9 kaisar bergerak. 9 orang membentuk kelompok 3 dan 3. 1 tim berlari menuju klan Baki, 1 tim berlari menuju klan Shenpeng, dan tim lainnya berlari menuju klan Shenpeng. Formasinya adalah memang sangat besar. Segera, terdengar suara gemuruh, dan ketiga suku itu diserang tanpa urutan tertentu. Meskipun penghalang pelindung sekte kuat, ia tidak dapat menahan pemboman bersama dari 3 prajurit kaisar itu hanya hiasan. Kamu dan aku tidak punya keluhan, tapi kamu sudah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Nenek moyang ketiga klan semuanya meraung dan mengambil alih tentara kekaisaran mereka sendiri. Ye Chen. 9 kaisar Chu hanya mengungkapkan nama ini. Kamu Chen? Nenek moyang ketiga klan itu tertegun sejenak, matanya disorot, dan pupil matanya juga menegang. 2 kata obrolan lebih baik daripada penjelasan yang tak terhitung jumlahnya. Secara diam-diam dipahami bahwa 9 orang kejam ini ada di sini untuk membalas dendam Ye Chen. Namun mereka kaget dengan identitas Ye Chen, bahwa ada 9 kaisar semu yang menahan 9 tentara kaisar Ji Dao untuk membantunya. Saat ini, betapapun bodohnya Anda, bisa dibayangkan betapa menakutkannya identitas Ye Chen. Dan keberadaan seperti apa yang mereka provokasi, perubahan seperti itu bisa membuat orang tidak siap. Dia membunuh pangeran klan kita, dan dendamnya telah terselesaikan. Kalian benar-benar ingin bertarung sampai mati. Nenek moyang ketiga klan itu berteriak dengan marah. 9 kaisar tetap diam dan bertindak lebih ganas, tidak ada yang menunjukkan belas kasihan. Tulang ketiga suku membentuk gunung, dan darah mereka membentuk sungai. Penindasan kekuatan tempur mutlak. Ini adalah pembantaian sepihak. Jadi bagaimana jika ada tentara kekaisaran yang menjaga kami? Kami juga memiliki tentara kekaisaran terhebat, 9 diantaranya, 3 lawan 1, untuk membunuh Anda. Langit di wilayah selatan tertutup kabut darah dan menjadi berdarah. Para penonton ketakutan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada 4 suku sebelumnya yang dimusnahkan. 9 kaisar menyapu bersih, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tanpa ketegangan akan menghasilkan hasil yang bebas ketegangan. Ketiga klan tersebut dimusnahkan, tidak peduli leluhur atau muridnya, tidak ada yang selamat dan menjadi jiwa yang mati di bawah kekuasaan kaisar. Di ambang hidup dan mati, orang-orang dari 3 suku itu mengumpat dengan marah. Siapa yang kamu tegur?
Karena mereka memarahi pangeran mereka sendiri, jika mereka tidak menyinggung Ye Chen, seluruh klan tidak akan terlibat. Warisan cara kekaisaran. Bertahun-tahun tanpa akhir, terhapus dengan satu gerakan. Sebagai keturunan kaisar, bagaimana ia bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhurnya? Dan bagaimana ia bisa memiliki martabat untuk bertemu dengan leluhur keluarganya? Ketiga klan dihancurkan dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya tentara kekaisaran dari 3 klan yang melarikan diri jauh. 9 kaisar tidak dapat dan tidak dapat menghentikan mereka. Pertarungan mengejutkan yang datang dan berlangsung lebih cepat. Dari awal perang hingga kehancuran ketiga klan, dibutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Kecepatan ini membuat Xuan Huang gemetar ketakutan. Beberapa orang diam-diam berdoa agar jika semua ras di wilayah selatan dicabut, mereka akan membentuk kelompok dan kembali bersama. Jika tidak, 1, 2, atau 3 ras tidak akan pernah bisa menghentikan serangan 9 kaisar yang tiada tara. 9 orang itu terlalu kejam, dan mereka semua membawa tentara Kaisar Ji Dao.